Bantuan. Bantuan. Berhenti mengejar, berhenti mengejar. Perhiasan datang dari kakak suka. Anjing langit melolong. Anda turun bumi secara diam untuk melakukan kejahatan lagi. Intimidasi. Saya tidak ketat dalam disiplin saya. Saya akan memberi Anda penglihatan ilahi, keaslian yang terlihat. Semoga berhasil. Perlakukan dia seperti binatang jahat ini. Aku akan memberikan kompensasi padamu karena telah menyakitimu. Juga membantu Anda memiliki lebih banyak pijakan di dunia. Sepertinya aku bermimpi. Bermimpi tentang Erlang Senjun. Mereka tidak hanya mengambil anjing-anjing ganas itu. Dia juga memberiku mata surga. Melihatnya. Aku benar-benar melihatnya. Bukan mimpi. Itu benar-benar Erlang Senjun. Gadis setia Lin Duochan. Terima kasih Erlang Senjun. Erlang Senjun. Itu benar-benar memberi saya mata ketiga. Saya benar-benar bisa melihatnya. Sungguh sial. Saya membeli mangkuk pecah seharga $50 perak. Apakah kamu tidak punya mata? Anda benar-benar tidak memiliki penglihatan. Ambil mangkuk pecah itu, meminta makanan dari pengemis ini. Tempat pembakaran resmi Swadia asli berwarna biru dan putih, bernilai $100 perak. Ya Tuhan. Erlang Senjun, mata ketiga diberikan kepadaku. Tidak hanya memungkinkan saya melihat sesuatu, itu juga memberi saya kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Lalu aku mengandalkan mata ini. Bukankah mudah untuk mengetahui kebocoran, menghasilkan banyak uang? Berikan, pergi dan minta makanan. Terima kasih orang-orang yang baik hati. Saya mengambilnya begitu cepat dan kehilangannya. Mata Tuhan meminta. Mangkuk ini bernilai $100 perak. Saya harus mencari toko barang antik untuk menjualnya. Bos, apakah Anda mengoleksi barang antik? Dasar pengemis bau. Masih orang buta. Barang antik apa yang ada? Anda lihat dulu. Gadis, Anda mengambilnya dari semangkuk lumpur ini, kan bos? Tolong lihat lebih dekat. Mangkuk ini ternyata tempat pembakaran resmi Swande berwarna biru dan putih yang indah. Orang buta ini pasti tidak bisa membedakan kebenaran dan kebohongan, hanya tiruan. Menurutku tidak mudah bagimu untuk menjadi buta. Aku akan memberimu 20 tembaga. Mata ketiga memberitahuku. Mangkuk ini bernilai $100 perak. Bos ini memiliki hati yang gelap. Kamu. Penjaga toko Chen. Tempat pembakaran resmi Swande berwarna biru dan putih yang indah. Kapan? Nilainya hanya 20 koin tembaga. Ini Shen Moxuan, Putri Jenderal Shen. Dia juga Presiden Asosiasi Barang Antik. Presiden Shen, kenapa kamu di sini? Dia adalah Presiden Asosiasi Barang Antik. Presiden Shen, lihatlah mangkukku. UPS, berhentilah membaca. Dia adalah seorang pengemis buta. Ini adalah mangkuk saya yang digunakan untuk minta makanan. Hanya hadiah. Meskipun wanita muda ini tidak bisa meremehkan dirinya sendiri, kemampuannya dalam memilih bayi sungguh luar biasa. Glasir mangkuk ini mengkilat dan lembab. Warna rambut biru putih kalem. Ini adalah produk biru dan putih yang sangat indah dari tempat pembakaran resmi Swande. Jelas bukan suatu produk. Jelas bukan suatu produk. Penjaga toko Chen. Toko barang antik memiliki aturan untuk toko barang antik. Kalau karena penjualnya buta, lalu hitam dan putih jatuh, mengganggu dan mendominasi pasar. Saya melihat toko ini. Tidak perlu terus mengemudi. Agar tidak mempermalukan bisnis barang antik. Presiden Shen. Penjahat itu tahu dia salah. Jangan pernah berani lagi. Beri aku kesempatan lagi. Nona. Orang tua kecil penglihatan buta. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih banyak, Nona, karena telah angkat bicara. Saya Shen Moxuan. Mencintai barang antik sejak kecil. Meskipun mata wanita itu tidak nyaman. Kemampuannya mengenali harta karun sungguh luar biasa. Saya Shen Moxuan. Aku ingin menjadikanmu temanku. Rindu masa depan. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda ambil tindakan dengan kartu nama ini, datanglah ke asosiasi untuk menemukan saya. Terima kasih, Presiden Shen. Nona, lalu kamu melakukan ini, mangkuk ini. Silakan tentukan harganya. Hei, Nona, mangkuk ini asli. Aku memberimu $80 perak. 120 $120 perak. Ini jelas merupakan harga yang bagus. BI Shenyan memberitahuku harganya. Harganya $20 perak lebih mahal. Oke. Asbak ini. Jingran bernilai $50 perak. Sesuatu yang bernilai $50 perak. Karena penjaga toko menggunakannya untuk menampung abu rokok. Tentu saja tidak melihat nilai sebenarnya. Bos, hei, bisakah Anda menjual asbak ini kepada saya? Ini adalah asbak yang rusak. Jika wanita ini suka, Anda mengambilnya. Terima kasih. Asbak ini adalah produk bagus dari tempat pembakaran resmi, meski rusak parah. Tapi nilainya setidaknya $30 atau $50 perak. Dia pasti sudah melihat nilai sebenarnya. Orang buta hanya mengandalkan suara pendaratan. Membedakan keasliannya. Kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Luar biasa. Orang buta ini menjual pecahan mangkuknya. $120 perak. Semuanya milikku. Wang Dahu.
Yo, Ya, dasar jalan buta. Telingaku cukup bagus, kan? Serahkan koin perak dengan bijak. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya tidak punya uang. Tidak. Apakah kamu berbohong? Saya melihatnya di toko barang antik. Serahkan padaku. Saya masih tidak percaya. Ah. Lihat, sangat pantas mendapatkannya. Gadis kecil ini sangat terampil. Wang Dahu, kamu juga punya hari ini. Mengapa kamu berlutut bersama gadis kecil itu? Saya tidak menyangka Erlang Shen ini. Berikan aku mata ilahimu. Itu juga dapat meningkatkan kebugaran fisik. Bahkan reaksinya menjadi lebih cepat. Kekuatan saya juga menjadi lebih kuat. Lancang. Nona Lin. Mungkin terluka. Terima kasih, Presiden Shen, atas perhatian Anda. Merampok seorang gadis buta di siang hari bolong. Kirim orang ini ke ruang patroli. Ya. Dia tidak buta sama sekali. Dia berpura-pura buta. Anda bahkan tidak memikirkannya. Bagaimana mungkin orang buta pergi ke toko barang antik untuk menilai harta karun? Bagaimana mungkin menghindari tinjuku? Bagaimana itu bisa menjadi sebuah tongkat? Pukul aku sampai berlutut. Berbicara tentang, dia ada di toko tadi. Sepertinya dia benar-benar bisa melihatnya. Tempatku menaruh barang-barangku. Kamu pembohong. Saya ingin semua orang melihatnya. Wajah aslimu. Ini adalah kebutaan langit. Kamu sendiri tidak kompeten. Sebaliknya, dia menjebak orang lain. Orang ini, bawa ke ruang patroli. Jangan. Nona Lin ketakutan. Terima kasih, Presiden Shen, karena telah membantu saya lagi. Saya tidak kenal Nona Lin. Di mana kamu tinggal sekarang? Saya melihat ini sudah larut. Shen bisa mampir. Kirim Nona Lin kembali. Katakan yang sebenarnya. Saya tidak punya kerabat atau alasan. Hiduplah dengan mengemis. Tidak ada tempat untuk tinggal. Nona Nalin. Bisakah kamu datang dan tinggal di rumahku selama beberapa hari? Saya kebetulan punya hari esok. Kita harus mengadakan pertemuan penilaian harta karun di rumah kita. Nona Lin memiliki kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi harta karun. Jika kamu bersedia menunjukkan kebaikanmu, aku akan pergi bersamamu. Pasti akan menambah warna pesta. Masyarakat penilai harta karun. Saya sekarang memiliki mata ajaib. Pertemuan penilaian harta karun ini. Tapi ini adalah kesempatan bagus untuk mengisi kekosongan. Nona Lin, ini kamarmu. Jika ada kebutuhan, katakan saja padaku. Saya lelah. Ternyata saya terlihat seperti ini. Mata surga yang diberikan oleh Lord Erlang. Sungguh luar biasa. Pesta berburu harta karun besok. Ini adalah kesempatan pertama saya untuk mencoba yang terbaik. Harta karun ini. Keluarkan siapa saja. Semuanya tak ternilai harganya. Benarkah? Terdengar. Wanita aneh yang dibicarakan oleh Presiden Shen adalah orang buta. Saya tidak tahu cara mengidentifikasi harta karun, bahkan tidak bisa melihat. Apa yang bisa Anda gunakan untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan? Saya pikir itu hanya tipuan untuk menipu orang. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Jika Anda membuat marah Presiden Shen, berhati-hatilah dengan kepala Anda. Meskipun aku tidak bisa melihat. Namun mengidentifikasi harta karun tidak harus bergantung pada mata telanjang. Oh, maka saya perlu meminta nasihat. Mengapa Nona Lin tidak menggunakan matanya? Untuk mengetahui keaslian bayi tersebut. Anda semua berkumpul hari ini. Ini untuk mencicipi harta karun. Nona Lin. Ini aku, Shen, tamu yang diundang secara pribadi. Tolong juga. Sebelum melihat kemampuannya yang sebenarnya. Jangan membuat komentar apapun. Presiden Shen. Di lingkaran kami, kemampuan sejati adalah hal yang paling penting. Sejak ini Nona Lin. Ini sangat misterius. Lebih baik pamer di tempat. Supaya kita orang awam bisa. Buka matamu. Ya. Itu benar. Jika Anda senior tertarik. Jika jangkrik menawarkan 5. Bisakah Anda mengizinkan saya untuk maju dan merasakannya? Tolong Nona Lin. Tanah liat di dalam pot ini halus. Gaya sederhana. Ini adalah mahakarya dari akhir dinasti Tang dan awal dinasti Song. Ada tulisan Chen Mingyuan di bagian bawah pot. Pengerjaan halus. Baik jasmani maupun rohani. Harus asli. Profesor Qian adalah ahli tembikar. Dia bilang itu benar. Itu tidak mungkin salah. Bahkan tidak bisa melihat. Apakah Anda masih berpura-pura menjadi orang itu? Teko tanah liat ungu Tang akhir dan awal dinasti Song. Ada bekas perbaikan di dasar pot. Bernilai 20 samudra. Panci ini palsu. Apa? Anda berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin? Keahlian tanah liat dari pot ini. Ini memang merupakan halaman dari akhir dinasti Tang. Panci itu sendiri asli. Sepertinya penglihatanmu masih bagus. Namun, model dasar ini Chen Mingyuan. Tapi itu terukir di atasnya oleh generasi selanjutnya. Jadi itu salah. Konyol. Pena ini sangat kuat. Persis sama dengan gaya Chen Mingyuan. Untuk itulah saya menghabiskan 800 lautan di lelang. Anda adalah orang buta. Jangan bicara omong kosong di sini. Tuan Qian telah bermain pot selama 30 tahun. Aku telah melewati lebih banyak mata daripada kamu berjalan. Film gadis kecil. Pulanglah dan belajar selama beberapa tahun sebelum Anda keluar. Seorang gadis buta. Berani berbicara tentang penilaian harta karun di depan Tuan Qian. Nona Lin, pot Chen Mingyuan ini. Model asli dan pasca ukiran. Perbedaan harganya beberapa ratus dolar perak. Benar-benar berpikir bahwa kita pernah melakukannya. Penilaian harta karun adalah lelucon. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihat lebih dekat lokasi tanda tersebut. Ketahuilah apakah yang saya katakan itu benar atau tidak.
Saya telah melihat tembikar sepanjang hidup saya. Apakah kamu tidak punya satu? Gadis buta itu dapat melihat dengan jelas. Aku akan bertaruh denganmu hari ini. Jika hal ini benar-benar seperti yang Anda katakan, aku memanggilmu Tuan. Gadis ini. Aku khawatir aku akan mendapat masalah hari ini. Tuan Qian. Ini. Bagaimana ini mungkin? Tuan Qian, pot ini. Itu memang palsu. Itu benar-benar palsu. Panci Tuan Qian memang replika. Hanya saja skillnya terlalu hebat. Anda tidak dapat membedakannya sama sekali jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat. Seharusnya itu ditiru oleh seorang master di tahun-tahun awal Republik Tiongkok. Berpura-pura menjadi orang terkenal. Ingin menjualnya dengan harga bagus. Saya telah menyaksikannya sepanjang hidup saya. Saya sebenarnya tersandung di sini. Sungguh menakjubkan. Saya akan menyentuhnya dengan mata tertutup. Lebih kuat dari kaca pembesar. Saya malu. Nona Lin sungguh luar biasa. Aku memanggilmu Tuan. Tidak rugi. Ujian berlebihan dari senior. Anda memiliki pengalaman yang kaya dalam penilaian harta karun. Saya harus belajar lebih banyak dari Anda. Semua orang telah melihatnya hari ini. Keterampilan penilaian harta karun Miss Lin. Ini adalah sebuah mahakarya. Datang dan lihat yang berikutnya. Lukisan ini berasal dari karya saya yang terbaru, diperoleh dari seorang teman lama Tibet. Dikatakan sebagai karya Nizan di tahun-tahun terakhirnya pada dinasti Yuan. Semuanya, silakan lihat. Itu memang gaya Nizan. Tidak ada yang salah dengan segel ini. UPS. Karya otentik Nizan ini jarang diwariskan secara turun-temurun. Jika itu asli, itu sangat berharga. Tolong Nona Lin. Gambar jelas tempat tinggal Nizan di Songshi. Kanan bawah telah diperbaiki dalam beberapa tahun terakhir. Lukisan ini benar adanya. Tapi itu tidak benar juga. Ini, apa? Jelas tidak ada kekurangan dalam hal ini. Tapi pot itu tadi. Nona Lin memang melihatnya dengan akurat. Mungkinkah lukisan ini asli? Subjek utama lukisan itu memang sebuah benda purbakala, tapi batunya ada di pojok kanan bawah. Itu dibuat oleh para master dari generasi selanjutnya. Jika Anda tidak percaya, bisa dicek sendiri. Menemukannya. Ini. Tren tinta ini memang berbeda. Tekstur pada kertasnya juga berbeda. Benar saja. Baru saja aku. Kenapa kamu tidak melihatnya? Keterampilan luar biasa. Sungguh menakjubkan. Dengan mata tertutup, lebih baik dari kita. Jika Anda membuka mata lebar-lebar, Anda akan mengerti 10 kali lebih banyak. Nona Lin. Hari ini benar-benar membuka mata kami. Lukisan ini memang benar yang dikatakan Miss Lin. Ketika saya membeli seseorang, diketahui mengalami perbaikan sebagian. Saya ingin menguji penglihatan Anda. Tanpa diduga. Nona Lin melihatnya dengan sekali pandang melalui ilmu sihir. Saya mengaguminya. Saya sangat mengaguminya. Nona Lin benar-benar seorang dewi. Chen Haixing hari ini. Layak perjalanannya. Ini perjalanan yang berharga. Hahaha. Ya. Ada begitu banyak pelanggaran sekarang. Nona Lin, tidak heran. Metode mengamati lukisan dan mengapresiasi harta karun. Baru saja dibuka. Pelopor dalam dunia penilaian harta karun. Sungguh luar biasa. Ujian senior. Nona Lin terlalu rendah hati. Bisa hari ini. Saya juga belajar tentang yang terakhir ini. Katakan yang sebenarnya. Sejak aku menemukan benda ini. Selalu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika Nona Lin dapat membantu saya mengidentifikasi 1000 lautan. Chen meletakkan tangannya di depan. Ya, Nona Lin. Presiden Shen benar. Saya juga meminta Nona Lin untuk menggunakan metode ajaibnya. Mari kita buka mata kita. Ya, Nona Lin. Mari kita buka mata kita lagi. Seperti yang diharapkan dari putri seorang jenderal. Segera setelah saya mengambil tindakan, itu adalah yang dayang. Uang ini bisa digunakan untuk menyewa rumah dan menetap. Hidup ini bebas dari rasa khawatir. Tunggu sampai saya melihat lebih dekat. Vas porselen plum hijau dinasti Song. Produk. Produk imitasi tinggi.
Mungkin sulit meyakinkan masyarakat jika Anda menunjukkannya secara langsung. Anda harus membiarkan mereka memikirkannya sendiri. Setelah menangani artefak ketua Shen, tekstur suhunya, bahkan kekurangan yang sangat kecil sekalipun, akan tetap berada di permukaan, jejak yang berbeda. Terutama kerusakan tersembunyi pada dinding bagian dalam porselen. Terkadang penampilannya memang demikian, sepertinya tidak ada jejaknya. Tapi saat menyentuh suhu atau rasa, akan ada manifestasi yang sangat halus. Ini benar. Agak diam-diam terluka, dapat bertahan terhadap perubahan suhu. Persepsi 1. Cedera tersembunyi ada di dalam sini, sesuai dengan dinding luar. Lokasi ini. Bisakah Anda mengundang senior manapun? Gunakan kaca pembesar yang terang. Lihat lebih dekat. Ini sesuai dengan posisi dinding bagian dalam. Memang benar, seperti yang dikatakan Miss Lin, dinding bagian dalam botol ini, ada garis ceker ayam yang sangat tipis. Tersembunyi di bawah glasir. Itu adalah luka tersembunyi yang tertinggal saat dibakar. Songqi memperhatikan kesempurnaan tulang janin. Botol ini memang palsu. Benar-benar sakit. Nona Lin, Anda sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan. Nona Lin memiliki mata yang berapi-api. Nyonya San memenangkan hadiahnya. Nona Lin. 1000 lautan ini. Itu adalah hadiah yang layak Anda dapatkan. Lencana ini mewakili asosiasi barang antik saya. Identitas penasihat khusus. Mulai hari ini, Nona Lin. Dia adalah temanku Shen Moxuan. Itu juga yang ingin dilindungi oleh rumah jenderalku. Jika seseorang memprovokasi Anda karena masalah ini, atau mungkin merugikan Miss Lin, itu berarti kamu tidak bisa akur dengan keluarga Shenku. Nona Lin. Saya berharap untuk mengunjungi asosiasi lebih sering di masa depan. Sekarang tidak hanya ada 1000 lautan. Dengan perlindungan terbuka dari keluarga Shen. Ini adalah awal yang solid. Terima kasih, Presiden Shen. Nona Lin hari ini. Itu benar-benar memberi kami banyak pengalaman. Ketua Shen memiliki pandangan yang tajam. Bisakah saya menemukan ahli seperti Anda? Nyonya San memenangkan hadiahnya. Katakan yang sebenarnya. Beberapa hari yang lalu, saya seorang pengusaha nanya yang sedang down and out. Punya harta karun di sana. Dikatakan sebagai hal yang baik dari pertengahan dinasti Ming. Harganya 5.000 yuan. Tapi di hatiku, selalu sedikit gelisah. Hari ini saya melihat kemampuan Nona Lin. Saya ingin tahu apakah Miss Lin dapat menghargainya. Datang dan duduklah di tempatku. Bantu aku memejamkan mata. 1000 lautan sebagai imbalannya. Bagaimana menurut Anda? Begitu cepat lagi. Peluang untuk menghasilkan 1000 dolar. Sepertinya aku mempunyai mata ajaib. Tidak pernah lagi khawatir tentang menghasilkan uang. Nyonya San sedang mencoba merampok seseorang. Nona Lin adalah tamu terhormat saya. Oh, Presiden Shen. Beraninya aku? Saya hanya ingin meminta bantuan kecil pada Nona Lin. Kirim kembali setelah membacanya. Jangan pernah menunda bisnis Anda, Nona Nalin. Terima kasih kepada Nyonya San karena telah memikirkan saya dengan baik. Jika jangkrik itu penuh hormat, lebih baik menuruti perintah. Kunjungi besok. Saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda besok pagi. Itu saja. Ya. Nona Lin, silakan duduk. Xiao Hong Shangcha. Pengurus rumah tangga membawakan bayiku. Ini yang dikenakan Nona Lin. Dikatakan berasal dari periode Yongle pada dinasti Ming. Enamel cloisonne tembaga emas. Pot bermotif teratai. Tunjukkan padaku. Potongan-potongan pecahan lama. Kurang dari 30 tahun. Bagaimana dengan Nona Lin? Saya menghabiskan banyak uang untuk ini. Berkat banyak koneksi bayi yang baru saja kudapat. Nyonya San. Panci ini memiliki pengerjaan yang rumit, berwarna-warni. Sungguh menyenangkan untuk menontonnya. Benar, aku hanya akan bilang. Tapi itu palsu. Apa? Apa? Nona Lin, tolong jangan katakan omong kosong ini. Penjual memiliki catatan warisan. Jangan khawatir, Nyonya San. Sepintas, pot ini sepertinya tidak ada kekurangannya. Namun ada bekas polesan di badan pot. Itu seharusnya ditambahkan nanti. Ruo Chen dengan berani menebak.
Panci ini bisa digunakan beberapa pecahan lama. Dikombinasikan dengan keahlian modern yang indah, dibuat ulang dengan penyambungan. Tahunnya tidak lebih dari 20 atau 30 tahun. Tidak mungkin. Mengapa kamu begitu yakin? Saya tidak percaya. Forbes. Ambil contoh pengusaha yang saat itu, sertifikat tersisa. Saya juga membawa kontrak perantara. Nona Lin, lihat. Hitam dan putih. Ada juga tanda tangan penjamin. Busan bisa membuat dokumen. Segel bisa ditiru. Sederet barang antik. Bagaimanapun, objek itu sendiri harus berbicara sendiri. Berbicara dengan benda. Anda harus memberikan bukti. Hanya beberapa kata kosong darimu. Saya punya 5.000 yuan, semuanya sia-sia. Nona Lin, saya menghargai kemampuan Anda. Tapi Anda tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Sialan reputasi bayiku. Dia tidak ingin menghadapi kenyataan. Sepertinya dia perlu melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Jika Busan tidak percaya, ingin sekali mencobanya sendiri. Apa tesnya? Apa yang harus dicoba? Anda menyentuhnya dengan tangan Anda. Lingkaran kaki bagian dalam berada di dasar pot. Sentuh lagi. Persimpangan antara cerat dan badan. Sentuh dengan hati-hati. Sentuh. Itu saja. Ini. Tampaknya di sini. Salah. Antar muka ini. Mengapa ada dua sisi kecil? Apa yang terjadi di sini? Kaca pembesar Forbes. Palsu. Benar-benar palsu. 5.000 yuan. Sebanyak 5.000 yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya jelas sangat berhati-hati. Begitu banyak orang yang telah melihatnya. Forbes. Saya memperkenalkan pengusaha Nanyang itu. Perantara yang menepuk dada dan menjamin. Apakah itu diperkenalkan oleh sepupu jauhmu? Maafkan saya, Nyonya. Maafkan saya, Nyonya. Budak tua itu juga tertipu. Katanya, itu adalah harta leluhur. Bersemangat untuk mengambil tindakan. Komisinya tinggi. Budak tua itu terobsesi sesaat. Hanya. Oke. Makan semuanya di dalam dan di luar. Bergabunglah dengan pihak luar untuk menipu uang pemiliknya. 5.000 yuan. Sebanyak 5.000 yuan. Terima kasih, Nona Lin. Jika Anda tidak menunjukkannya, aku masih dalam kegelapan. Perlakukan kain lap ini sebagai persembahan kepada leluhur Anda. Melakukan remunerasi laut. Uangnya tidak akan berkurang. Selain itu, San Yueku hari ini. Aku berhutang budi padamu. Di kota ini di masa depan. Nona Lin jika sudah. Di mana saya bisa digunakan. Bicaralah saja. Kata-kata Nyonya San serius. Industri barang antik tidak dapat diprediksi. Setiap orang terkadang menjadi buta. Anda dapat menghentikan kerugian tepat waktu. Ini adalah kemalangan terbaik. Perhatikan baik-baik. Sungguh menyakitkan bagiku untuk memukul matamu. Gaji Miss Lin. Saya akan mengirim seseorang nanti. Kirimkan ke rumah ketua Shen. Membuatmu tertawa hari ini. Seseorang datang dan menyeretnya keluar untukku. Di penjara di gudang kayu. Tunggu sampai aku kosong. Mari kita selesaikan akun ini dengannya dengan hati-hati. Nyonya, selamatkan hidupmu. Saya tidak ingin mati. Saya tahu itu salah. Xiao Hong menyiapkan mobil. Kirim Nona Lin secara pribadi. Kembali ke rumah Presiden Shen. Pastikan untuk bersikap sopan. Itu istriku. Nona Lin, silakan ikut dengan saya. Dengan uang ini, akhirnya saya dapat menemukannya tempat menginap yang layak. Ini adalah ringan. Mataku berubah. Dapat melihat cahaya. Itu benar. Kekuatan mata Tuhan memberi nutrisi pada mataku. Meski hanya cahaya dan bayangan buram yang terlihat. Tapi ini bukan mimpi. Mungkinkah 2 hari ini, gunakan energi yang diperoleh dari mata dewa untuk mengidentifikasi harta karun? Kapan? Bisa menggunakan matanya sendiri. Benar-benar melihat dunia. Apakah Nona Lin sudah beristirahat? Bos Zhao dan saya punya masalah mendesak. Silakan masuk. Nona Lin menggangguku saat larut malam. Saya benar-benar minta maaf. Tapi aku, Zhao, kita benar-benar berada di ujung tali kita. Bos Zhao berkata perlahan. Nenek moyang saya terlibat dalam perdagangan luar negeri. Generasi kakek buyut. Menyimpan banyak barang antik. Itu telah diwariskan kepada saya selama 4 generasi. Tapi kumpulan barang itu UPS. Kumpulan barang antik itu telah disimpan di ruang bawah tanah rumah tua. Totalnya ada 36 item. Untuk melindungi harta karun itu, kakek buyut
memasukkan barang asli ke dalam barang palsu. Akibatnya, saya tidak bisa melihatnya sendiri sekarang. Mana yang benar dan mana yang salah? Yang paling penting adalah, harta karun rumah leluhur keluarga Zhao saya juga tersembunyi di dalam. Jadi, Bos Zhao ingin aku melakukannya, membantu Anda menemukan hal yang nyata. Tepat sekali. Leluhur sebelum kematiannya, tinggalkan satu moto saja. 3 vena naga tersembunyi benar dan 3 palsu. Matahari dan bulan bersinar bersama untuk melihat bab yang sebenarnya. Tapi di mana urat naga ini? Apa arti matahari dan bulan bersinar bersamaan? Saya sudah memikirkannya selama 20 tahun, bahkan tidak mengerti. Rumah tua Zhao. Kompleks 3 pintu masuk di sebelah barat kota. Ketika saya masih muda, ayah saya pernah membawa saya ke sana, ruang bawah tanah yang tersembunyi. Dongzong, banyak agensi. Ya, hal yang paling mengerikan adalah, saya mengalami kesulitan dalam bisnis saya tahun lalu. Butuh uang segera. Saya ingin mendapatkannya dari kumpulan hal itu. Pilih beberapa barang asli untuk diedarkan, tapi saya tidak berani mengambil tindakan jika terjadi penjualan yang salah. Ambillah harta rumah yang telah diwariskan dari nenek moyang keluarga Zhao saya. Jual murah. Kalau begitu aku Zhao, dia adalah orang berdosa dalam keluarga. Nona Lin, Anda menilai harta seperti dewa. Jika Anda dapat membantu saya mengidentifikasi dalam kumpulan hal itu, mana yang benar dan mana yang salah. Saya, Zhao, bersedia menukarkan salah satu barang asli untuk Anda sebagai hadiah. Selain itu, lalu dengan 2000 samudra deras, sebagai upah kerja keras, 2 bagian lautan yang kering, ditambah barang antik asli. Imbalan ini sungguh murah hati. Bos Zhao juga merupakan teman baik Shen Moxuan. Ini memerlukan bantuan. Yang lebih penting, jika ini dilakukan, reputasi saya di kalangan barang antik akan dimulai sepenuhnya. Miliki masa depan yang bebas dari rasa khawatir. Bos Zhao banyak hubungannya dengan itu. Ruo Chen tidak bisa menjaminnya. Ini pasti akan terselesaikan. Teka-teki yang ditinggalkan oleh Ling Zhu. Tapi karena kamu percaya padaku, Ruo Chen bersedia mencoba yang terbaik. Terima kasih Nona Lin. Terima kasih tanpa basa-basi lagi. Besok pagi, saya akan mengirimkan mobil untuk menjemput Anda dan Presiden Shen pergi ke ruang bawah tanah rumah tua bersama-sama. Nona Lin, silakan datang ke sini. Hati-hati. Lin dan Presiden Shen. Ini yang pertama, totalnya 6 buah. Semuanya porselen biru dan putih. Saya meminta seseorang untuk melihatnya. Beberapa orang mengatakan 3 hal ini. Ini adalah produk bagus dari tempat pembakaran rakyat Kangxi. Ketiga karya tersebut merupakan replika Republik Tiongkok. Namun pernyataannya tidak. Yang pertama di kiri, yang kedua di kiri, dan yang ketiga di kiri memiliki cahaya keemasan. Itu asli. Benar 1, kanan 2, kanan 3, abu-abu dan abu-abu. Itu tiruan. Apakah ada polanya? Bos Zhao. Bisakah Anda membalikan bagian bawah porselen ini? Bagus. Ketiga item ini mengandung cukup banyak rahasia. Bentuknya seperti karakter Jepang. 3 item lainnya tidak. Memang ada tanda rahasia. Kakek buyutku. Jing meninggalkan petunjuk seperti itu. Apa arti dari kata keri? Mungkinkah matahari dan bulan bersinar bersamaan mengacu pada ini? Jika Anda menekan rahasia 3 pembuluh darah naga tersembunyi yang benar dan 3 palsu. Ada 6 buah di frame pertama ini. Itu 3 kebenaran dan 3 kebohongan. Apakah ini berlaku untuk semua pesawat? Bawa saya ke yang kedua. Silakan lewat sini. Ayo. Bagian belakang kedua batu giok ini. Ada tanda tersembunyi dari pola bulan. Saya mengerti. Matahari dan bulan bersinar bersamaan. Buku harian tentang porselen asli. Bulan tertulis di batu giok asli. Jadi itu saja. Tapi apa urat naga ini? Juga. Di mana harta karun tahun haus? Ini adalah energi naga yang dikumpulkan. Tampaknya di bawah lempengan batu ini. Ini adalah harta karun rumah keluarga Zhao. Bos Zhao. Apakah ada misteri di bawah lempengan batu di basement ini? Ini hanyalah plat lantai biasa. Harus ada tanah padat di bawahnya.
Ada sesuatu di bawah lempengan batu ini. Silakan menjauh. Ah ini. Ini. Ini adalah dinas ini. Keahlian kantor pembuatan istana. Pola naga adalah 5 cakar. Itu pasti hadiah dari Kaisar. Bos Zhao, saya khawatir ini adalah keluarga Zhao Anda. Harta karun sesungguhnya dari Townhouse. Menemukannya, akhirnya menemukannya. Kakek buyut dan cucu memenuhi kepercayaan mereka. Nona Lin, Anda benar-benar seorang dermawan yang hebat bagi keluarga Zhao saya. Bos Zhao serius. Sekarang keasliannya telah ditentukan. Dari jumlah tersebut 36, 18 buah asli. Semua memiliki catatan rahasia. 18 potong harus disediakan. Meski pengerjaannya tinggi, tidak ada tanda tersembunyi. Adapun urat naga. Liontin Giok berpola naga tersembunyi di ruang bawah tanah, di bawah lempengan batu pusat. Zheng Ying menyembunyikan 3 karakter urat naga. Ruang bawah tanah adalah urat nadinya. Liontin Giok untuk naga. Naga tersembunyi di pembuluh darah. Jagalah rumah. Nona Lin benar-benar seorang dewi. Nona Lin benar-benar seorang dewi. Zhao menepati janjinya. Di antara 18 barang asli ini, kecuali Liontin Giok, Anda dapat memilih salah satu sebagai hadiah. 2000 lautan akan dikirimkan nanti. Kebaikan Bos Zhao. Ruo Chen tidak sopan. Kemudian pilih vas plum biru dan putih itu. Oke. Paman Fugui, cepat bungkus untuk Nona Lin. Nona Lin mencapai keajaiban lain hari ini. Kurang dari 3 hari. Hal ini harus disebarkan ke seluruh kalangan antik. Saat itu saya khawatir akan ada kolektor di seluruh kota. Semua harus melewati ambang batas. Saya di sini untuk mengundang Anda, Nona Lin. Itu semua tergantung rekomendasi Ketua Shen. Bos Zhao percaya. Nona Lin sangat baik dan tidak mengucapkan terima kasih. Di masa depan, kapanpun ada, di mana Zhao berguna. Bicaralah saja. Nona Lin, kamu terkenal sekarang. Ada cukup uang. Apa rencana Anda untuk masa depan? Saya sedang berpikir untuk berdiskusi dengan Presiden. Ruo Chen berencana untuk tinggal di kota, sewa halaman kecil yang bersih. Penyelesaian untuk saat ini. Sangat bagus. Saya kenal beberapa tuan tanah yang dapat diandalkan. Kami dapat menemukan halaman yang cocok untuk Anda. Namun, Nona Lin menjadi pusat perhatian sekarang. Saya khawatir hal itu menyebabkannya perhatian beberapa orang. Tidak semua niatnya baik. Setelah pertemuan penilaian harta karun kemarin, saya baru saja mendengar berita. Seseorang tertarik padamu. Cukup penasaran. Bahkan ada yang ragu. Presiden mengacu pada. Sudah ada rumor bahwa Anda sebenarnya tidak buta. Sebaliknya, dia menggunakan trik sulap untuk menipu. Semakin banyak orang yang berspekulasi, apakah kamu memilikinya? Buku rahasia apa yang hilang? Atau mungkin dia sedang mengandung harta karun yang aneh? Hal-hal tentang mata surga tidak boleh diungkapkan. Siapa yang menjaga dirinya, maka ia akan menjaga dirinya sendiri. Ruocha menghafal harta karun. Layak bagi orang lain. Nona Lin memiliki temperamen yang luar biasa. Sebagai seorang wanita, saya sangat mengagumi Anda. Saya sudah mengatakannya. Anda adalah tamu keluarga Shen saya. Kebanyakan orang di sini takut padaku. Kekuatan dan reputasi keluarga Shen. Namun, sangat mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka. Sulit untuk dilindungi dari panah tersembunyi. Jadilah itu. Aku membiarkan rumah itu. 2 petugas patroli yang baik mengikuti Anda. 2 petugas patroli yang baik mengikuti Anda. Membuatmu tetap aman. Ketua Shen bijaksana. Ruo Chen berterima kasih. Lihat, ribuan hal. Pasti baru pindah ke sini. Pelan-pelan. Ayo pergi. Aku dengar itu dia. Yang matanya ditutup. Seorang wanita aneh yang bisa mengidentifikasi harta karun. Cara melihat dengan mata tertutup. Jangan menggertak. Lihat, dia juga membawa orang-orang dari keluarga Shen bersamanya. Raknya cukup kecil. Potong. Nona. Rumahnya baik-baik saja. Lihat apa yang hilang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Akhirnya punya rumah sendiri. Selanjutnya, hanya untuk berkecimpung dalam bisnis ini. Benar-benar mengakar. Pemandangan di depanku semakin jelas. Itu pasti untuk membantu keluarga Zhao berburu harta karun. Akumulasi lebih banyak energi. Beri nutrisi pada mataku. Tampaknya pemulihan penglihatan sepenuhnya sudah dekat. Nona Profesor Qian datang berkunjung. Masuk. Nona Profesor Qian datang berkunjung. Profesor Qian. Biarkan dia masuk.
Nona Lin, maaf mengganggu Anda. Profesor Qian duduk. Ini. Profesornya hanya bilang tidak apa-apa. Seperti ini beberapa hari yang lalu. Seorang pria yang mengaku berada di Nanyang. Seorang patriot yang telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Membawa sejumlah porselen. Dikatakan bahwa itu hilang. Sayang di luar negeri. Ada lebih dari 20 item dalam kumpulan ini. Terutama seladon dari dinasti Song dan Yuan. Porselen berlapis hitam dan porselen biru dan putih dinasti Ming. Oh. Ini adalah hal yang baik. Hal yang baik adalah hal yang baik. Ya. Ketua Shen, Bos Hao dan lainnya. Setiap orang mempunyai hal-hal penting yang terjadi akhir-akhir ini. Beban utama ini, itu menimpaku. Saya menontonnya selama 3 hari berturut-turut. Kepalaku pusing dan mataku pusing. Masih tidak yakin keaslian beberapa di antaranya. UPS, jika ini adalah hal yang biasa, itu saja. Tapi benda-benda ini memiliki arti yang berbeda. Bagaimana jika ada yang tidak beres di tangan saya? Wajah lamaku telah benar-benar dipermalukan. Saya bahkan lebih malu dengan patriot itu. Nona Lin. Saya tahu Anda memiliki visi yang unik. Tolong bantu saya melihatnya. Keaslian kumpulan porselen ini. Saya tidak akan kehilangan Anda dalam hal imbalan. Kebetulan Anda masih membutuhkan banyak mata untuk mengidentifikasi harta karun. Hanya dengan begitu saya dapat mengumpulkan energi untuk menyembuhkan mata saya. Bayarannya bagus. Dan bisa melangkah lebih jauh. Konsolidasikan posisi saya di dalam lingkaran. Jika jangkrik bisa melakukannya, Anda harus mencoba yang terbaik. Saya tidak tahu kapan dan di mana harus memeriksanya. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Segala sesuatunya disimpan sementara. Gudang Jizhe di selatan kota. Kita bisa pergi ke sana pada sore hari. Oke. Yan Laozhen mengundangnya. Seorang gadis buta dapat melihat porselen. Saya khawatir bukan karena keadaan darurat saya perlu mencari perawatan medis. Saya mendengar bahwa dia ada di rumah Presiden Shen. Keterampilan luar biasa. Mungkin itu benar-benar sesuatu yang istimewa? Profesor Qian adalah. Ini Nona Lin Ruochanlin. Jangan melihatnya, tidak bisa melihatnya. Tapi dia adalah seorang jenius yang menghargai harta karun. Sangat sensitif. Seringkali tidak terduga. Dia di sini. Identifikasi kumpulan porselen ini akan lebih dapat diandalkan. Nona Lin sedang sibuk. Artefak ini adalah teman. Kerja keras yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Saya harap kalian berdua akan menyaringnya dengan hati-hati. Jangan khawatir, Tuan Yao. Jika Anda seorang jangkrik, Anda harus berusaha sebaik mungkin. Mari kita lihat ini dulu. Pas seladon plum Song Longquan. Palsu. Tampaknya itu adalah botol asli. Dasar yang palsu. Pantas saja sulit membedakan mana yang benar dan yang salah. Pas seladon plum Song Longquan ini. Itu Yingpin. Botol itu asli. Tapi solnya palsu dari belakang. Oleh karena itu, tidak banyak nilai yang tersisa. Memang ada yang aneh dengan antarmuka ini. Ternyata memang ada masalah. Nona Lin benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Silakan lanjutkan. Toples glasir hitam ini. Warna glasirnya hitam legam dan mengkilat, serta bentuknya tebal dan tebal, seperti produk istimewa dari tempat pembakaran dinasti Jin dan Yuan. Tapi berat ini. Tampaknya sedikit lebih ringan. Toples glasir hitam Jin Yuan, produk palsu. Palsu. Ada beberapa warna memudar dan cacat pengerjaan. Nilai rendah. Asiu meletakkan toples itu dengan kuat. Gunakan kain untuk menyekat noda pada badan kaleng dengan kuat. Memudar. Guci ini hanya peduli dengan bentuk tiruannya. Bahkan pengerjaan dasarnya pun tidak memenuhi standar. Saya hanya peduli dengan keadaan belang. Namun mengabaikan hal yang paling mendasar. Malu. Mari kita lihat selanjutnya. Tidak perlu melihat lebih jauh. Luar biasa, sungguh luar biasa. Nona Lin memang seperti yang diisukan. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, teman saya benar-benar telah berusaha keras. Gambarannya adalah untuk melindungi harta nasional. Jika itu hanya tergantung pada mulut Anda, simpulkan saja bahwa barang-barang ini palsu. Sudah diperbaiki. Hati siapa yang sedingin itu? Nona Lin. Saya kira Anda terkenal di industri ini. Tapi apakah Anda memenuhi syarat untuk menilai harta karun? Apa yang dikatakan Tuan Yao memang benar. Berhati-hatilah saat menghargai harta karun. Jangan kehilangan patriotisme Anda. Namun, keaslian peralatan tidak ada hubungannya dengan ini. Kalian berdua, tenanglah. Semua orang di sini untuk mendapatkan harta karun ini miliki tempat tinggal yang aman. Merasa cemas. Jadi hal itu tidak bisa dihindari dengan kata-kata.
Menurut pendapat saya, beberapa pertanyaan diajukan oleh Nona Lin. Ini sangat layak untuk dipelajari. Tidak sebaik, mari kita lihat hal-hal lain terlebih dahulu. Peralatan yang lebih stabil. Oh, masih tersisa belasan buah. Bersenandung. Tuan bereaksi sangat keras minggu ini. Aku khawatir ada yang salah dengan diriku. Kumpulan peninggalan budaya yang dikembalikan ini, saya khawatir ini sangat basah. Jika hal ini dibiarkan kabur, kecil kemungkinan reputasi saya akan rusak. Jika kumpulan barang palsu ini benar-benar digunakan di masa mendatang, nama harta nasional mengalir ke pasar. Ini menyebabkan kerugian yang tak ada habisnya. Itulah masalahnya. Mengapa kita tidak bertaruh? Tolong Tuan Yao. Pilih item yang paling Anda yakini. Saya langsung membuat penilaian. Jika saya salah, aku akan segera memberitahumu. Minta maaf kepada semua orang di sini. Mulai sekarang saya tidak akan pernah lagi menyita harta karun. Jangan pernah berbohong. Tapi jika saya cukup beruntung untuk menjadi benar, mohon percaya juga pada Tuan Yao. Ruo Chanjing tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun ikhlas untuk membedakan keasliannya. Jangan biarkan upaya siapapun gagal. Dengan uang, ini adalah taruhan. Bagus. Nona Lin cepat berbicara. Berani. Bagus. Terserah kamu. Berapa banyak yang benar dan seberapa salahkah ini? Saya ingat dengan jelas. Saya pasti akan memenangkan babak ini. Dis ini. Ini adalah salah satu kumpulan porselen yang direflux, menurutku yang paling aman. Bentuk biasa. Permukaan mengkilap. Ini tipikal. Tempat pembakaran resmi Jiajing pada dinasti Ming. Piring pola naga biru dan putih. Tidak masalah. Nona Lin. Tolong. Tempat pembakaran resmi Jiajing pada dinasti Ming. Piring pola naga biru dan putih. Jantung plasenta tua. Palsu pasca dicat dan dibakar ulang. Janinnya sudah tua. Tapi hiasan di atasnya. Saya harus mencari ahli untuk mengecat ulang nanti. Dibakar kembali di kiln pada suhu rendah. Keahlian ini hampir tanpa celah. Jika bukan karena mata dewa, sulit untuk dilihat. Piring ini sungguh indah. Hanya kerajinan tangan yang sangat indah. Sangat sederhana. Ada pemutusan antara bagian tengah dis dan tepi dis. Kerajinan semacam ini, saat dipanaskan, cacat akan muncul. Nona Lin. Ini adalah senjata berat dari tempat pembakaran resmi. Bagaimana kita membiarkan kerusakan seperti itu jika Anda tidak memiliki cara yang lebih aman? Saya melihat taruhan ini. Tidak perlu melanjutkan. Anda dapat yakin. Tolong siapkan lilin. Suhunya tidak harus terlalu tinggi. Asalkan tidak panas di tangan Anda. Bagus. Menunggu. Pegang lilin dekat-dekat. Tepi pola naga di hati. Dan tepi dekoratif berwarna biru dan putih. Segera menjauh dalam 3 detik. Ini memang benar. Bau bahan pengikat warna menguap saat terkena panas. Mungkinkah itu, pola naga ini dilukis kemudian? Tuan Yao. Apakah kamu masih berpikir bahwa Ruo Chen hanya berbicara omong kosong? Apakah Anda kehilangan patriotisme Anda? Patriot. Harta yang hilang di luar negeri. Tuan Yao. Anda benar-benar menggunakan cara seperti itu, barang jelek. Bingung antara yang asli dan yang palsu. Masih ingin meraup untung besar atas nama patriotisme. Anda baru saja mencemari ketulusan ini. Kumpulan peralatan ini. Saya khawatir hanya ada sedikit yang asli. Disarankan untuk meminta asosiasi industri untuk campur tangan. Persediaan menyeluruh. Untuk mencegah pemalsuan terus membingungkan masyarakat. Mengganggu pasar. Hei, tidak bisa pergi. Nona Lin. Saya tidak memiliki penglihatan. Hampir membuat kesalahan besar. Jika Anda tidak membalikan keadaan hari ini. Bukan hanya reputasi saya yang dipermalukan. Hal ini akan semakin mendorong kecenderungan jahat tersebut. Mulai sekarang. Nona Lin, tapi dia membutuhkannya. Ian pasti akan mencoba yang terbaik. 2000 samudera. Juga segera diantar ke rumah saya. Sejumlah besar dolar perak masuk rekening. Mataku sebagian besar sudah pulih. Bagus. Nona Lin, apa yang terjadi di pavilion Jizen kemarin? Sudah ditangani. Yo ini. Saya telah mengirim seseorang untuk memeriksa detailnya. Meskipun dia menyebut dirinya seorang pengusaha Tionghoa perantauan Nanyang, namun laporan terkininya tidak jelas. Tidak ada landasan industri lokal. Ia membawa peninggalan budaya yang dikembalikan. Saya telah menghubungi orang-orang dari asosiasi. Tonton lagi sepanjang malam. Benar saja. 9 dari 10, semuanya adalah tiruan yang tinggi. Sungguh tidak masuk akal. Realitas melakukan penipuan atas nama patriotisme. Ini sangat buruk. Dia pergi kemarin. Takut mengetahui bahwa segala sesuatunya akan terungkap. Pergi. Dia sudah pergi. Tapi angin ini. Saya khawatir ini belum berhenti. Presiden Shen, Profesor Qian. Tidakkah menurutmu ini penting? Apakah ini terlalu kebetulan? Maksud Nona Lin. Saya baru mengenal lingkaran barang antik. Hanya beberapa hari. Meskipun reputasinya kecil, fondasinya dangkal. Kumpulan barang milik Tuan Yao. Ini jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Gambarnya tidak kecil. Kenapa dia ada saat ini? Temukan Profesor Qian yang dihormati. Ayo, memimpin. Dan mengapa setelah saya turun tangan? Reaksinya sangat intens. Dia bahkan tak segan-segan mengucapkan sumpah di depan umum, mengungkap kekurangan seseorang. Katakan begitu. Dia datang untukmu. Kemungkinan besar dia ingin mengambil keuntungan dari hal ini. Merusak perairan untuk toko barang antik lokal. Profesor Qian adalah yang tertua di asosiasi tersebut. Jika ya, kumpulan pemalsuan ini telah gagal.
reputasi asosiasi akan rusak. Itu benar, meskipun Profesor Yao telah ditangkap. Tapi apakah ada seseorang di belakangnya? Apakah ada cara lain? Kita harus waspada terhadapnya. Jika itu masalahnya. Jadi apa langkah mereka selanjutnya? Terus gunakan barang palsu untuk memasang jebakan, atau mulai dari aspek lain? Masalah mendesak. Ini adalah alasan yang diam-diam di dalam dan di luar asosiasi. Kontak pribadi terkini. Transaksi tidak normal, apalagi dengan pengusaha asing dari tempat lain. Atau tiba-tiba menjadi aktif. Kontak dengan perantara tertentu. Lihat apakah ada yang serupa. Orang yang antusias seperti Tuan Yao. Atau tampak menguntungkan. Namun terungkap kesepakatan yang aneh. Saya akan segera melakukannya. Akun asosiasi. Dan catatan transaksi. Saya juga akan melihatnya sendiri. Selain itu, saya terlalu populer. Saya khawatir itu sudah selesai. Sebuah duri di sisi beberapa orang. Selanjutnya, mungkin sebaiknya aku menjauh dari tepian untuk sementara waktu. Hindari undangan publik untuk menilai harta karun. Tapi kalau ada presiden, mungkin Profesor Qian secara pribadi menganggap ini sulit. Objek yang tidak pasti. Saya masih bisa membantu Anda secara diam-diam. Nona Lin sangat bijaksana. Selalu pikirkan situasi secara keseluruhan. Sepertinya kita orang-orang tua. Terlalu ceroboh. Aku hanya orang buta. Jika Anda ingin berada di industri ini, hidup dalam damai. Melihat lebih jelas. Tidak ada salahnya. Jangan khawatir, Nona Lin. Saya sudah mengetahui hal ini dalam pikiran saya. Anda juga harus berhati-hati di rumah. Saya meminta Ah Cheng dan Asiu memeriksa pintu dengan cermat. Jika ada kelainan, segera beritahu aku. Terima kasih, Presiden. Nona, seseorang membawa ini keluar pintu, mengatakan bahwa aku harus memberikannya padamu. Tolong akhiri. Permisi, Presiden, bacalah. Dengan hormat undang Nona Lin Ruochan. Besok jam 8 malam. Datanglah ke kamar elegan nomor 1, Tianzi, Gedung Yuebin. Berpartisipasilah dalam mencicipi harta karun pribadi. Saat itu, akan ada alat-alat berat yang kembali dari luar negeri untuk dipamerkan. Menunggu kedatangan Anda. Inisiator Luo Shiqian. Luo Shiqian. Orang ini. Sepertinya broker baru. Hampir setengah tahun. Cukup terkenal. Net melakukan beberapa asal-usul yang tidak diketahui. Bisnis yang luar biasa menguntungkan. Kenapa dia tiba-tiba menemukan Nona Lin? Alat berat dikembalikan ke luar negeri. Retorika ini persis sama dengan Profesor Yao. Nomor 1, Tianzi, Gedung Yuebin. Saya benar-benar bersedia mengeluarkan uang. Sepertinya hujan gunung ini. Dari yang kita duga. Sebelumnya. Nona Lin. Nama yang sudah lama dikagumi. Ini pasti Putri Jenderal Shen. Nona Mo Xuan. Senang bertemu denganmu. Anda berdua bersedia menghargainya. Ini suatu kehormatan besar bagi saya. Tuan Luo dipersilakan. Silakan duduk. Mendengar. Nona Lin tidak bisa melihat. Tapi matanya tajam. Menemukan barang palsu berkualitas tinggi satu demi satu. Bahkan jebakan yang dipasang dengan hati-hati oleh seseorang pada minggu itu. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Luo mengaguminya dengan sepenuh hati. Saya sudah menyiapkan beberapa gadget. Saya ingin mengundang Nona Lin. Mencicipi satu atau dua. Ngomong-ngomong, carilah teman. Tuan Luo memenangkan penghargaan tersebut. Saya tidak tahu harta apa itu. Ini adalah seorang teman membawanya kembali dari Nanyang. Konon ini merupakan koleksi kuno istana dinasti Ming. Nona Lin, tolong tutup matamu. Memberi. Giok berkualitas tinggi. Ini memang asli. Namun, basis ini disediakan nanti. Ini adalah penurunan peringkat. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Itu. Silakan lihat yang kedua. Barang bekas dan palsu. Lukisan ini palsu. Hanya tempatnya yang pojok dan berbatu. Itu dilengkapi dengan produk asli. Tampaknya itu godaan biasa. Tidak ada artinya bagimu. Nona Lin adalah orang yang cerdas. Trik seseorang minggu itu. Kamu sudah melihatnya. Detail dari dua hal ini milik saya. Anda juga menemukan jawabannya. Orang yang berilmu tidak berbicara secara sembunyi-sembunyi. Saya mengundang Nona Lin untuk datang hari ini. Bukan hanya untuk penilaian harta karun. Ingin mendengar detailnya. Apa yang disebut kembalinya harta karun yang tersembunyi di Tiongkok? 9 dari 10 itu adalah penipuan. Barang bagus sekali. Semua mengalir keluar. Saya punya cara. Bisa membawa produk asli dalam negeri, diangkut keluar tanpa ada yang menyadarinya. Ubah ke laut. Pada saat yang sama, ganti dengan barang palsu imitasi tinggi. Tinggal di rumah. Berurusan dengan itu. Yang disebut patriot dan ahli. Di dalam dan di luar. Keuntungannya lebih dari 10 kali lipat. Nona Lin memiliki keterampilan ajaib.
Jika Anda bisa bekerja sama dengan saya, bertanggung jawab untuk memilih produk asli. Mengawasi pemalsuan. Pastikan mulus. Anda dan saya bergabung. Mengapa khawatir tidak menjadi kaya di dunia? Presiden Shen tidak perlu melakukan apapun. Tutup mata saja. Tutup mata. Aku sendiri yang akan memberimu kepala besar. Luo Shiqian. Di depanku, Shen Moxuan. Beraninya Anda melakukan tindakan pengkhianatan untuk mencari kejayaan? Presiden Shen tidak perlu berpura-pura menjadi orang benar. Saat aku benar-benar lapar. Tablet leluhur dapat dicincang dan digunakan sebagai kayu bakar. Hari ini. Karena Ketua Shen diundang untuk datang. Saya sudah selesai. Rencana untuk membakar semuanya. Nona Lin. Anda seorang yatim piatu, orang buta. Walaupun kamu mempunyai kemampuan yang hebat, seberapa jauh Anda bisa melangkah di dunia ini? Bekerja sama dengan saya. Kekuatan uang. Dalam jangkauan yang mudah. Teruslah menjadi A. Seorang wanita aneh yang iri pada orang lain. Ataukah keadaan menjungkir balikan awan dan hujan, master di balik layar? Apakah kamu sudah berpikir jernih, Tuan Luo? Meskipun aku, Lin Ruochan, buta, namun Anda juga bisa membedakan antara hitam dan putih. Kenali nenek moyang King. Oh. Kemampuanku diberikan oleh Tuhan. Hanya berani mengambil jalan yang benar. Jangan berani dan jangan berpikiran salah. Ruochan benar. Hari ini jika saya uang, ikutlah denganmu. Bagaimana saya bisa layak mendapatkannya? Bakat yang Tuhan berikan padaku, Nona Lin. Di masa-masa sulit, hati nurani adalah yang paling tidak berharga. Tuan Luo. Cara yang berbeda tidak bisa berjalan bersamaan. Maafkan saya karena tidak mematuhi kerja sama ini. Tidak hanya tidak taat. Jika Anda memberitahu saya di masa depan, apakah Anda masih melakukan bisnis penjualan kembali ini? Saya akan mencoba yang terbaik. Ekspos setiap bisnis Anda. Luo Shiqian. Apakah Anda tergoda untuk melakukan hal jahat ini lagi? Saya tidak peduli dengan kekuatan di belakang Anda. Betapa kuatnya. Saya dapat mengirim Anda dalam perjalanan sekarang. Hahaha. Bagus. Bagus. Nona Lin. Presiden Shen, saya telah banyak tersinggung sekarang. Luo. Bukankah aku harus meminta maaf kepada kalian berdua di sini? Maaf. Tuan Luo. Kamu adalah. Katakan yang sebenarnya. Luo MOU awalnya. Benar-benar didedikasikan untuk kembalinya peninggalan budaya, menyaksikan hilangnya harta negara. Patah hati. Ditentukan. Untuk membawa hal-hal baik yang tersebar ke luar negeri. Ambil kembali. Namun permasalahan dalam bisnis ini terlalu dalam. Saya kembali dengan penuh semangat. Ditemui. Kemungkinan besar, dia adalah seseorang seperti Tuan Yao. Gunakan barang palsu sebagai harta nasional. Kecurangan demi uang dan ketenaran. Saya berkecil hati. Saya mendengarnya secara tidak sengaja beberapa hari yang lalu. Seseorang Yao ada di pavilion Jizen. Diekspos di tempat oleh seorang gadis yang matanya ditutup. Saya hanya memperhatikan. Tanyakan dengan hati-hati. Baru pada saat itulah kami tahu bahwa Nona Lin luar biasa dalam segala hal. Ada perjamuan hari ini. Uji dengan yang palsu. Dan memaksanya dengan kata-kata. Sebenarnya aku hanya ingin melihat. Nona Lin. Apakah seperti yang dikabarkan? Keterampilan luar biasa. Berprinsip dalam hati. Atau dengan Yao dan sejenisnya? Tidak berbeda. Jadi itu tadi. Retorika penjualan kembali koperasi. Itu juga merupakan godaan. Tepat sekali. Nona Wakabayashi sedikit terguncang sekarang. Tidak, Luo. Segera antar tamu. Dan Presiden Shen. Keluarga Shen sekarang sangat populer. Seluruh 4 provinsi. Seperti apa yang ada di kantong keluarga Shen. Presiden Ruo Shen. Dia adalah orang yang rakus akan ketenaran dan kekayaan. Tidak peduli seberapa ambisius dan bersemangatnya kita. Pada akhirnya tidak terjadi kekacauan. Ujian Tuan Luo. Ini terlalu merepotkan. Saya juga meminta maaf kepada Anda, Presiden Shen. Dipaksa oleh situasi. Harus berhati-hati. Saya menghabiskan begitu banyak waktu. Kenali Nona Lin. Ini sebenarnya bukan hanya tentang mencari teman. Tuan Luo masih mengalami kesulitan. Karena saya bepergian ke luar negeri untuk transportasi sepanjang tahun. Dia memang diincar oleh Jepang. Mereka memaksa dan membujuk. Ingin meminjam saluran saya. Ambillah harta negara yang sesungguhnya. Transfer ke Jepang. Saya berpura-pura setuju. Pegang mereka dengan stabil untuk saat ini. Tapi, ini bukanlah solusi jangka panjang. Jepang. Ayah saya pernah memimpin tentara. Perang dengan Jepang. Tentara musuh dikalahkan hanya dalam 3 hari. Sejak saat itu, saya, Shen Jiajun, menjauhlah. Sekarang hati pencuri ini. Siap untuk bergerak lagi. Lebih baik memimpin pasukan secara langsung. Temui negara kecil ini. Presiden Shen. Saya khawatir itu tidak pantas. Mereka sangat berhati-hati kali ini. Gunakan saja yang namanya pertukaran peninggalan budaya. Kami tidak punya nama untuk pasukan kami. Kali ini saya hanya bisa menonton Miss Lin. Mereka akan segera dikirimkan. Daftar barang batch pertama. Hal-hal itu, semuanya merupakan senjata penting negara. Jika itu benar-benar mengalir dari tanganku. Saya Luo Shiqian. Kematian tidak bisa menebus dosa-dosa seseorang, tapi aku lemah. Pihak lain, kekuatan besar dalam konsesi. Tidak bisa menolak. Saya membutuhkan Nona Lin. Bantu saya mengidentifikasi. Mereka mungkin bercampur dalam daftar asli. Yang lebih penting adalah bisa menemukan jalan. Kita tidak hanya bisa menyembunyikannya dari orang Jepang itu, dan bisa
benar-benar melestarikan kekayaan nasional. Jadi itu saja. Ini adalah krisis nyata dalam reshoring di luar negeri. Kekuatan mata dewa. Mungkin itu harus digunakan di sini. Maksud Tuan Luo. Bekerjasama dengan mereka secara terbuka untuk mengangkut diam-diam kami mengubah banyak hal. Tepat sekali. Dikirim dengan imitasi tinggi, bukan produk asli. Rahasia keasliannya tetap ada. Tapi ini membutuhkan teknologi imitasi yang sangat tinggi. Dan kemampuan identifikasi yang benar-benar akurat. Pastikan untuk menyembunyikan kebenaran. Saya diam-diam bisa mengunjungi pengrajin terkenal. Tapi penjaga gerbang terakhir ini. Itu pasti Nona Lin. Hal ini sangat berisiko. Jika Nona Lin setuju. Saya, Shen Jiajun, akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Masalah besar. Pimpin saja pasukanmu dan bertarung lagi. Sebuah negara kecil belaka. Apa ketakutannya? Luo tidak berani memaksakannya. Nona Lin. Anda telah mengungkapkan perasaan Anda. Luo menghormati. Hal ini sangat penting. Kamu berharap. Pertaruhan lain. Untuk itu. Harta leluhur yang mungkin hilang. Jika jangkrik. Matamu. Ini. Apa yang terjadi? Nona Lin. Penyakit mata Anda. Mungkin itu berkat Tuhan. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang ada di pikiranku. Jelas. Selama periode ini, saya fokus pada pesona barang antik. Beberapa hari yang lalu, saya merasa seperti ada cahaya redup di depan mata saya. Aku di sini bersama kalian berdua hari ini. Diskusikan rencana untuk melindungi harta karun itu bersama-sama. Di bawah pikiran yang gelisah. Tiba-tiba aku melihat dengan jelas. Ruo Chen yang sangat baik. Sangat bagus. Sekarang, saya telah mendapatkan kembali penglihatan saya. Kemudian Anda dapat berkontribusi lebih banyak pada rencana besar. Jadi, aku akan menerima taruhan ini. Tapi hanya untuk berjaga-jaga. Saya akan tetap menunjukkan diri saya sebagai gadis buta. Saya harap kalian berdua dapat membantu Ruo Chen merahasiakannya. Lao Chen. Ini adalah 3 yang terakhir. Daftar Jepang baru tiba pagi ini. Kecuali tripod Polakui dinasti Yao Barat ini. Ada juga batu giok negara-negara berperang. Seekor kuda Tang Sancai. Imitasi tanah liat dan glasir. Panas adalah kuncinya. Keahlian Guru Chen berada pada puncaknya. Namun menjadi tua saja tidak cukup. Seperti yang saya katakan terakhir kali, gunakan air yang sudah disiapkan untuk menyusahkan. Fumigasi lagi. Nona Lin. Keterampilan lama Anda. Sungguh menakjubkan. Bahkan di dalam lumpur ini. Berapa banyak tanah kuburan tua yang harus dicampur? Berapa lama glasir harus mengering? Semuanya sudah jelas. Saya telah melakukan ini selama 40 tahun. Masih pertama kali. Saya pernah melihat orang mengajari Anda cara membuat pakaian tua seperti ini. Lao Chen. Kita tidak punya banyak waktu sekarang. Jepang menekan dengan keras. Tanggal pengiriman dijadwalkan pada hari ke-5 bulan depan. Kita harus melakukan itu sebelum itu. Ambil 3 potong ini. Bersiaplah untuk terlihat seperti bayi sungguhan. Pada saat yang sama, produk asli juga harus ditransfer dengan aman. Di mana aslinya sekarang? Dibagi menjadi 3 tempat sesuai saran Anda. Itu adalah tempat yang benar-benar dapat diandalkan. Di mana-mana. Orang-orang kami menjaga kami siang dan malam. Sekarang tinggal menunggu tiruannya selesai. Setelah dipastikan benar. Sebelum serah terima. Lakukan pertukaran. Tuan Luo. Waktu yang ditentukan telah tiba. Saya berharap untuk melihat ketulusan Anda dan kemampuan. Kalaupun yang paling mendasar adalah kebenaran dan kepalsuan tidak dapat diidentifikasi, maka akan sulit bagi kita untuk bekerja sama di masa depan. Tuan Fujita, harap bersabar. Untuk memastikan tidak ada yang salah. Saya secara khusus mengundang seseorang. Ahli penilai harta karun. Kemampuannya lebih dapat diandalkan dibandingkan instrumen apapun. Anda adalah ahli harta karun wanita buta. Dikatakan demikian meskipun mata tidak dapat melihat. Tapi hatiku sejernih cermin. Anda dapat mengetahui apakah itu benar atau salah secara sekilas. Tuan Fujita. Anda telah mendengarnya. Tuan Luo. Pesan saya. Jauh lebih pintar dari yang Anda kira. Jadi jangan mempermainkanku. Tuan Luo. Mintalah ahli Anda untuk memeriksanya. Waktuku sangat berharga. Bantu aku duduk. Imitasi. Panasnya glasir belum mereda. Teknik kuno bisa diterima. Namun suara tulang janin berlubang. Kertas gambarnya sudah tua, namun warna tinta mengapung di permukaan. Nafas campur aduk. Ini adalah karya yang baru dilukis di selembar kertas bekas. Yang ini asli. Negara-negara berperang giok. Pengerjaan luar biasa. Terpelihara dengan baik. Ini. Lihatlah.
Badan uang adalah uang tang asli. Tapi terkelupas di bagian tepinya. Itu diproses secara artifisial, barang koleksi palsu. Hahaha. Saya minta maaf, Tuan Luo. Anda memang telah menemukan seorang ahli. Nona Lin benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kemudian hari kelima bulan depan. Barang batch pertama di terminal. Ikuti daftar. Saya harap Anda siap. Bisa juga memiliki visi yang sama dengan Nona Lin. Meyakinkan. Sangat berbahaya. Poin terakhir. Itu adalah godaan sementara. Nona Lin. Anda menyelamatkan hari itu lagi. 3 barang yang dibawanya. 2 kepalsuan dan 1 kebenaran, juga pengujian. Intinya dan kemampuan kami. Tampaknya. Dia tidak sepenuhnya nyaman dengan kita. Serah terima. Akan memeriksa dengan cermat. Jadi. 3 tiruan kami. Tidak boleh ada kekurangan. Selanjutnya. Lihat saja Lao Chen. Diatur dengan subkontraktor kami. Nona Lin. Hal yang sebenarnya ada di sini. Replikanya ada di mobil belakang. Aku membutuhkanmu sesuai rencana. Lakukan kalibrasi akhir. Pastikan tiruannya cukup agar terlihat seperti aslinya. Lalu kami beralih semalaman. Akan asli. Segera pindah ke titik aman kedua. Ayo. Tolong Nona Lin. Nona Lin. Saya mencoba yang terbaik, terutama kuda tang sancai ini. Aliran glasir dan pengelupasan. Saya merujuk pada Nona Lin, metode tersebut. Ini seharusnya hampir selesai. Report. Oke. Giok-giok. Perlu menggunakan bubuk bergizi giok kuno lagi di dalam kotak brokat. Infeksi selama 12 jam. Kuda 3 warna. Sisi kiri bawah kuda. Transisi warna glasir. Tambahkan warna abu-abu hijau yang sangat terang. Mensimulasikan air di dasar makam. Sekarang. Segera lakukan. Tidak apa-apa sekarang. Jika tidak diketahui sebelumnya. Bahkan jika seorang ahli memulainya. 1,5 saat. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Bagus. Tindakan. Lao Chen. Anda mengawal artikel asli. Lanjutkan ke titik aman kedua. Hati-hati di jalan. Mengambil jalan memutar. Selanjutnya. Itu pemandangan di dermaga. Tuan Luo. Sangat tepat waktu. Di mana barangnya? Semuanya ada di sini. Mohon Pak Fujita memeriksa barangnya. Hai. Hai. Warna batu giok yang menyegarkan ini, tapi tampaknya sedikit terlalu datar. Batu giok kuno yang digali. Insei pada dasarnya dapat berubah. Dari manakah teori keseragaman berasal? Jika pria ini tidak mempercayainya, Anda bisa bertanya kepada penilai harta karun saya. Tolong Nona Lin. Lao Chen membuat masa lalu. Catnya sedikit lebih tebal di sana, membentuk lapisan warna halus. Sulit membedakannya dengan mata telanjang, namun di bawah pencahayaan samping yang kuat, refleksi sedikit berbeda. Apa yang dilihat pria ini? Namun di tepi kiri batu giok. Lihat cahayanya. Terdapat garis yang sedikit lebih gelap dibandingkan area sekitarnya. Itu bukan tanda pemalsuan. Namun saat batu giok itu dikuburkan, di sebelah sepotong logam lainnya. Logam khusus kin terbentuk. Produk asli seringkali memiliki hal seperti ini. Kin yang menemani tidak teratur. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mendapatkan kaca pembesar 10 kali lipat. Perhatikan baik-baik di akhir baris. Apakah itu menyatu secara alami dengan batu giok? Ini memang merupakan jejak alam. Sangat jarang.
Tapi itu logis. Sepertinya saya bodoh. Nona Lin benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Bahkan pakar yang saya undang pun bisa memberi Anda nasihat. Bagus. Barang tidak ada masalah. Ini adalah pembayaran gelombang pertama. Tuan Luo senang bekerja sama. Semoga berjalan lancar lain kali. Tentu saja. Kapal sudah siap. Bisa berangkat kapan saja. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Meskipun Fujita menerima barangnya. Tapi lihat matanya. Jangan percaya sama sekali. Di dermaga hari ini, masih banyak lagi wajah-wajah baru. Mungkin salah satu dari orang-orang mereka. Kawasan konsesi akhir-akhir ini tidak damai. Ronin Jepang menyebabkan masalah. Berjalan di sekitar rumah patroli. Situasi di utara. Ini juga menjadi semakin menegangkan dari hari ke hari. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka terus mengawasi. Kapan pesanan barang batch kedua diperlukan? Hanya 2 hari ini. Kali ini lebih banyak dan lebih berat. Bejana ritual perunggu dari dinasti Shang dan Yao. Giok dari dinasti Han. Peralatan emas dan perak dinasti Tang. Ada juga beberapa kaligrafi dan lukisan dinasti Song dan Yuan. Semuanya berkualitas museum. Harta karun balai kota. Hal-hal ini tidak bisa pergi. Orang Jepang belum putus. Mereka semua menggunakan nama akuisisi dan hak asuh. Kita harus mencari cara lain. Menyeret. Perubahan. Sembunyikan. Bagaimana cara bersembunyi? Di mana barangnya? Mereka mungkin sudah mengetahuinya sejak lama. Museum kolektor besar. Bahkan beberapa istana tua sudah mulai rusak. Saya kira mereka semua ada dalam daftarnya. Jadi, kita harus menghilangkan hal-hal ini. Hei. Saya menghubungi teman lamaku. Mereka juga mempunyai tekanan serupa. Kami terhubung secara rahasia. Bawalah kumpulan produk asli yang paling penting. Atas nama pertukaran pameran. Migrasi rahasia ke selatan atau barat. Pemalsuan dan subkontrak. Hanya darurat. Tidak bisa menyimpannya sama sekali. Harta nasional ini harus kita serahkan. Temukan jalan keluar yang nyata. Nona Lin. Aku ingin kamu melakukan 2 hal untukku. Tidak. Cukup saring sesegera mungkin. Hal-hal di manifest gelombang kedua. Apa saja elemen inti yang tidak boleh bocor? Yang mana yang bisa diganti dengan imitasi tinggi? Kedua, pada saat proses transfer. Sesuatu. Mungkin untuk sementara perlu disembunyikan atau diidentifikasi. Matamu sangat penting. Ya. Warna pada sutra, kaligrafi dan lukisan diturunkan dari zaman kuno. Ini dia. Bagian ini. Pot perunggu periode negara-negara berperang dengan emas terhuyung-huyung. Ini dulunya adalah koleksi lama keluarga Liu di Provinsi Hebei. Saya melihatnya setahun yang lalu. Produk unggulan. Hal ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Sepasang stoples besar Yuan berwarna biru dan putih. Juga ada dalam daftar. Anda bisa menjual barang-barang peninggalan nenek moyang Anda. Tidak bisa dirampok. Saya dalam konsesi. Ada beberapa manajer ban asing yang familiar. Anda bisa mengeksplorasi tren orang Jepang. Baru-baru ini mereka telah memperoleh sejumlah besar benang kapas farmasi, ketegangan pengangkutan. Pemindahan peninggalan budaya mungkin tercampur. Profesor Qian, Bos Zhao, Nyonya San. Terima kasih semuanya sudah datang saat ini. Hal ini sangat berisiko. Kepentingan yang tidak relevan, hanya tentang konteks. Nona Lin. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya telah bertele-tele selama separuh hidup saya. Jika Anda menghargai hidup Anda lagi saat ini, seperti apalagi penampilanku, mari kita menemui leluhur di bawah sana. Keluarga Zhao saya telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi. Namun saya juga tahu bahwa ada beberapa hal yang lebih berat daripada uang. Butuh uang. Butuh tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Itu adalah tugasku, Zhao, untuk melakukannya. Koneksi stok saya tidak diperlukan saat ini. Apakah kita harus menunggu sampai semuanya dikosongkan? Gunakan lagi, mari kita lakukan ini secara terpisah. Profesor Qian, Anda adalah orang yang paling berpengetahuan. Silakan ikuti daftarnya. Integrasikan museum dari seluruh dunia. Situasi aktual para kolektor besar. Membuat daftar. Daftar perlindungan inti. Prioritaskan. Bos Zhao, silakan gunakan jalur perdagangan. Hubungi tim transportasi yang andal secara diam-diam. Jangan gunakan wajah yang familiar. Nyonya San. Berita tentang konsesi dan perusahaan asing. Tolong saja. Bagus. Ini adalah transfer darurat. Gelombang pertama akan datang. Totalnya ada 6 buah. Jalannya tidak mulus. Tabrakan tidak bisa dihindari. Sekarang kami sangat membutuhkan Ibu Lin untuk memastikan kondisi produk dan memutuskan yang mana yang bisa langsung digunakan, mengganti palsu untuk yang asli. Sembunyikan di tempatnya. Cedera Brand Lord masih baru, tidak cocok untuk transportasi. Ganti dengan imitasi tinggi. Hal yang nyata tersembunyi di tempatnya. Giokchong masih utuh. Disertakan dalam batch berikutnya dari daftar pengiriman Tiongkok Selatan. Lukisan ini. Daerah yang terkena kelembaban harus segera diundang.
Perbaikan oleh pemulih profesional sebelum diperbaiki. Tidak bisa pergi. Tuan Luo sedang tidak sehat. Kami baru saja menghubungi armada yang melakukan perjalanan melalui air. Baru saja mendapat kabar, kapal mereka ada di Usongko, dihentikan. Meskipun tidak ada yang ditemukan. Tapi itu jelas diperkuat, inspeksi saluran air. Bagaimana dengan jalur darat? Ada juga lebih banyak level di jalur darat, terutama jalan-jalan utama di bagian barat dan selatan. Persediaan barang jauh lebih ketat. Karena jalannya jelas dan sulit untuk dilalui. Adakah yang pernah berpikir untuk mengambil jalan yang gelap ketika saya masih kecil? Dengarkan orang tua yang berkeliling dunia. Di bawah warung Haicheng ini. Bukan hanya selokan. Dan tahun-tahun awal, bagian yang terbengkalai tertinggal. Bahkan ada yang bisa menjangkau hingga luar kota. Jalan bawah tanah. Nona Lin. Tahukah Anda lokasi spesifiknya? Ini. Akan segera tahu. Saya tahu. Dari sini ke barat. Bangunan pabrik terbengkalai di Shili. Di bawah sudut dinding. Harus ada saluran drainase yang ditinggalkan. Sedang terhubung. Jaringan terowongan tersembunyi di kawasan perkotaan dan pedesaan tua. Dari populasi, itu adalah jalan rahasia yang membentang ke segala arah. Salah satunya. Akses langsung ke gudang terbengkalai di luar kota. Apa yang dikatakan Nona Lin memang benar. Sejak saya bertemu Miss Lin. Setiap kata Nona Lin, tidak ada kebohongan sama sekali. Saya percaya. Tapi Nona Lin. Bagaimana kamu tahu dengan jelas? Tempat ini. Bahkan saya, seorang penduduk asli Haicheng, belum pernah mendengarnya. Nona Lin sungguh luar biasa. Ini seperti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semua ini tidak penting. Yang penting. Jalan. Menemukannya. Bagus. Ayo kembali dan bersihkan. Selalu siap. Transfer jalan rahasia. Nona, Presiden Shen mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Jepang punya langkah baru. Mereka melindungi peninggalan budaya, atas nama menghindari perang, ke beberapa museum besar, dan kolektor pribadi. Pemberitahuan hak asuh dikeluarkan. Sikap keras, terlalu lembut. Ini akan menjadi sulit. Juga, dalam konsesi, beberapa perusahaan asing yang memiliki kontak dengan kami juga mendapat tekanan dari perusahaan dagang Jepang. Permintaan, gangguan dan kami, kerjasama transportasi inkonvensional. Tampaknya, Underpass harus diluncurkan sesegera mungkin. Ah Cheng, pergi dan undang Presiden Shen dan Tuan Luo. Kita harus bertindak terlebih dahulu, ya. Bagian pertama relatif rendah. Membungkuk dan hati-hati dengan bagian atas kepala Anda. Tetap diam dan jangan panik. Tikus takut pada cahaya dan manusia. Teruslah berjalan dan jangan berhenti. Ikuti terus. Kemana kita harus pergi? Sisi kiri tampak lebih luas. Waktunya sempit. Keselamatan dulu, ke kiri. Tunggu. Ada yang salah di depan. Mungkin terjadi tanah longsor atau penumpukan air. Saya akan lanjutkan dan jelajahi jalannya dulu. Jalan di depan runtuh. Batu bata dan batu diblokir. Ketika saya lewat, batu-batu itu masih berjatuhan, hampir menghancurkanku sampai mati. Nona Lin, kamu sungguh luar biasa. Saya sebenarnya tahu ada longsor di kiri depan. Anda menyelamatkan kami semua. Ya, saya harap semua orang baik-baik saja. Kalau begitu ayo, ke kanan. Saya harap semua orang baik-baik saja. Kalau begitu ayo, ke kanan. Ya. Bagian depannya terlalu sempit. Sulit untuk pergi ke sana sendirian. Belum lagi membawa kotak itu ke sana. Kotak ini lebih lebar dari lorong. Jika dipencet dengan keras maka peninggalan budaya tersebut akan rusak. Sudah lama pergi. Anda tidak bisa kembali. Jalannya masih panjang. Bagian depannya sangat sempit sekarang. Hanya ada satu cara. Semua orang membuka kotak itu. Bawalah peninggalan budaya ke dalam bersama Anda. Pindahkan satu persatu. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Tapi kumpulan kaligrafi, lukisan, dan artikel giok ini tidak besar dengan sendirinya. Hati-hati dengan apa yang ada di tas Anda. Orang bisa dibawa bersama mereka. Berhasil. Batch pertama akhirnya keluar. 6 harta nasional, banyak hal. Tiba dengan selamat. Ini adalah pinggiran kota, relatif aman. Ambil mobil, akan segera tiba. Akan mengirimkannya secara langsung, gudang rahasia di luar kota. Kemudian tunggu kesempatan untuk melanjutkan pergerakan ke arah selatan. Tuan Luo, Presiden Shen, perkelahian terjadi di Haicheng, dini hari tadi. Korps Marinir Jepang. Kami memulai pada waktu yang sama di Hongkou, Zabei. Suara tembakan sangat pekat. Kota ini berada dalam kekacauan. Sangat cepat. Sepertinya orang Jepang ini mencari kematian lagi. Yang paling penting sekarang, itu manusia. Presiden Shen. Tuan Luo.
Situasi di kota itu tidak jelas sekarang. Anda tidak bisa kembali. Terutama Nona Shen. Jenderal Shen sekarang bertekad untuk memimpin pasukan menyerang. Anda hanya akan berada dalam bahaya jika kembali. Cheng Siu. Anda segera mengawal Presiden Shen. Pergi ke rumah persembunyian bersama Tuan Luo, petugas penghubung. Beritahu saudara-saudara di kota. Anda tidak harus memiliki sesuatu. Harus mundur. Ya. Peninggalan budaya yang tersisa. Masih banyak lagi orang yang ada dalam daftar. Saya akan kembali. Saya seorang gadis buta. Orang luar tidak akan melakukan pertahanan terhadap saya. Saya paling akrab dengan hal-hal itu. Tahu apa? Harus direnggut. Peta yang diberikan oleh Tuan Chen. Saya juga mengingatnya. Kota ini sedang dalam kekacauan sekarang. Sebaliknya, ini mungkin sebuah peluang. Manfaatkan kekacauan ini. Hal terpenting yang bisa saya keluarkan. Tidak. Ini terlalu berbahaya. Itu pilihanku. Seseorang harus melakukannya. Harun Ahu. Anda sudah familiar dengan lorong bawah tanah. Apakah kamu berani? Ikutlah denganku lagi. Ya. Tuan Chen menjelaskan. Saya mendengarkan Nona Lin. Pergi. Nona Lin. Nona Lin. Ini baru saja terjadi. Ditemukan di tempat Tuan Liu. Ketika saya lewat, Tuan Liu sudah dikorbankan. Itu adalah pedang. Pedang giok dari dinasti Han. Kita harus menggantikan mereka. Lindungi harta karun ini. Pergi. Dia dari kamar dagang, terluka parah. Selamatkan orang dulu. Biarkan saya melihat berapa banyak barang yang tersisa. Tentara Jepang datang pada siang hari, mengambil sebagian besar. Kami bertarung sampai mati. Aku menyembunyikan beberapa hal di dalamnya, di dinding paling dalam. Ahu, bantu mereka membalut luka mereka. Bersiaplah untuk mundur. Harun, ikuti aku. Gali apa yang ada di balik tembok. Senjata berat Xiang dan Yao. Tidak buruk. Masih di sana. Tidak bagus, itu patroli. Datang ke sini. Cepat, lewati celah di dinding belakang. Di mana kita bisa melewatinya? Digunakan dekat pintu masuk terowongan bawah tanah. Kali ini kita. Berapa banyak yang harus dikeluarkan? Sekotak pedang, 4 keping perunggu. Ditambah 6 potong yang saya berikan sebelumnya. Sebanyak 11 item. Juga. Kediaman Liu dan rumah Profesor Wang. Saya tahu. Yang bisa diselamatkan hanyalah sedikit. Berita dari kota. Jenderal Shen memimpin pasukannya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Tapi masih ada pencuri. Diam-diam mengirim pasukan musuh ke kota. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Profesor Wang menolak menyerahkan koleksi buku tersebut. Jadilah, terbunuh. Keberadaan Liu dan keluarganya tidak diketahui. Rumah besar itu sudah ditempati. Beberapa yang kita tahu, gudang rahasia. Sebagian besar dijarah atau dihancurkan. Dan saudara harimau. Sayangnya. Saudara harimau. Setelah memancing orang Jepang pergi, tidak bisa kembali. Itu. Lalu ayahku, Jenderal Shen baik-baik saja. Sudah memimpin pasukan mundur, menunggu kesempatan. Ahu bagus. Profesor Wang. Tuan Liu. Dan semua orang yang bertarung. Semuanya baik-baik saja. Hal-hal yang kita lakukan. Tidak sia-sia. 11 hal ini. Itu api. Tapi. Hai Cheng hampir tidak dapat dipertahankan lagi. Kayu bakar ini. Kemana harus mengirim selanjutnya? Bagaimana cara mengirimkannya? Masyarakat Jepang telah melakukan lockdown sepenuhnya. Arteri lalu lintas. Selama benda itu masih ada, orang-orang di sini. Konteksnya tidak akan pernah terputus. Tuan Luo. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Rencana pergerakan ke barat daya harus segera dimulai. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ambil jalan bawah tanah. Hanya darurat. Transfer massal. Harus mencari cara lain. Tanah dan air. Mereka semua dipandang sampai mati. Transportasi udara. Kami tidak memiliki kontak sama sekali. Mungkin. Ada kemungkinan lain. Gerbong. Beberapa truk air yang sudah lama ada di kota. Truk kotoran.
Ada juga gerobak bagal yang mengantarkan makanan keluar kota. Mobil-mobil ini pergi jalan tua antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jangan mengambil jalan resmi. Memperbaiki masuk dan keluar saat fajar dan senja setiap hari. Lihatlah pasukan boneka dan tentara Jepang di pos pemeriksaan. Kita semua saling kenal. Terlalu kotor dan bau. Jarang memeriksa dengan cermat. Ya, saya kenal beberapa pemilik mobil jenis ini. Dapat dikurangi menjadi 0. Gunakan kereta. Pindahkan semuanya secara berkelompok. Tiba di daerah Zhenjiang dan Wuhu. Kemudian cobalah transportasi terpusat. Itu sebuah cara. Tulang lamaku. Saya juga bisa menulis dan menggambar. Saya dapat bertanggung jawab untuk mengatur informasi peninggalan budaya. Beberapa palsu. Sertifikat identifikasi palsu dan dokumen sumber. Bingung tentang kemungkinan interogasi. Aku dan saudara-saudaraku di bumi bertanggung jawab atas penghubung, pengawalan dan kewaspadaan. Saya bertanggung jawab konfirmasikan keaslian setiap peninggalan budaya. Dan bila diperlukan, merias wajah mereka. Membuatnya benar-benar terlihat seperti kerajinan tangan biasa. Barang bekas. Atau imitasi. Semuanya. Kita di sini. Tidak melakukan bisnis. Ini bukan tentang mengumpulkan. Itu shogun. Ya. Pertahankan akar Anda. Seluruh hidupku, barang antik yang disentuh. Lebih banyak orang daripada yang pernah saya lihat. Sampai hal itu tiba. Saya hanya mengerti. Hal-hal ini. Ini bukan untuk pertunjukan. Ini mengancam jiwa. Kita tidak bisa membiarkan mereka hancur. Biarkan mereka berpencar. Jika tidak, di masa depan, apa yang harus saya sampaikan kepada murid-murid saya? Apa yang harus diambil? Temui orang yang mengirimkan barang-barang ini. Keluarga Zhao saya telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi. Iman adalah kewajiban. Tapi bagaimana jika akarnya digali? Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Semuanya disimpan untuk orang lain. Ikut sertakan aku. Minta uang, bayar orang-orang penting. Resikokan saja hidupmu. Kita juga harus menjaga apa yang seharusnya dibela. Saya seorang wanita. Tidak mengerti alasan besar apapun. Tapi aku tahu. Hal-hal di aula saya sendiri. Jika dirampok oleh orang luar, saya tidak bisa menjalani hidup ini lagi. Koneksi stok saya. Ini dapat digunakan di waktu normal. Berjuang untuk hidup saat ini. Ini juga akan berguna. Saya juga. Nona Lin. Pemilik yang terhormat. Kemana kamu menunjuk? Dimanapun kita bersaudara bertengkar. Tidak ada ambiguitas. Semuanya. Ayah saya telah menjaga kota ini selama lebih dari 20 tahun. Sering berkata, jika suatu kota rusak, dapat diperbaiki kembali. Sudah berakhir ketika hati orang-orang tercerai-berai. Jika konteksnya rusak, akarnya hilang. Chen bersedia menggunakan kekuatan yang diberikan ayahnya untuk itu. Maju dan mundur bersama Anda semua. Ada tentara dan penjaga di luar kota. Hal-hal di kota ini. Biarkan kami melindungi Anda. Ya. Peninggalan budaya berpindah ke selatan, penyebaran api ke arah barat. Selama masih ada satu nafas tersisa. Jangan pernah biarkan jiwa nenek moyang kita hancur di tangan kita. Lau Cui. Ini Nona Lin. Hal. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Bos Zhao. Mari kita berurusan. Ini bukan 1 atau 2 hari. Anda sebagai pribadi, saya percaya. Tapi pekerjaan ini mendesis. Tapi pekerjaan ini mengharuskan Anda kehilangan akal. Ini bukan pengiriman barang. Itu Guntur. Lau Cui. Sungguh beruntung bagi saya. Tapi bukan Anda dan saya yang dibom. Ingin meledakkan kita, orang dengan akar leluhur. Terlebih lagi, yang kami bayar juga bukan ongkos kirim biasa. Tapi untuk membeli uang perjalanan. Itu adalah pahala karena mempercayakan harta dan nyawanya. Sayangnya, orang Jepang terjebak sampai mati. Jangan lihat, Anda sudah berada di pinggiran kota sekarang. Masih ada pasukan boneka di pinggiran. Terlihat longgar. Tidak masalah jika kita tidak saling memukul. Kapal tangker air saya keluar masuk kota setiap hari. Wajah yang familiar untuk berjaga-jaga. Mereka berbalik. Kami telah merencanakan 3 rute. Dapat diubah kapan saja. Biaya penyelesaian 3 kali seperti yang disebutkan sebelumnya. Bayar setengahnya dulu. Setengah lainnya telah tiba. Seseorang akan melunasinya. Bagaimana jika sesuatu terjadi, separuh sisanya. Bayarkan kepada keluarga Anda. Sayangnya, saya mengambil pekerjaan ini. Masukkan semuanya ke dalam tong sayur. Lau Cui. Tolong saja. Tempat pertemuan dan kata sandi. Pastikan untuk mengingat. Yakinlah. Cepat. Nona. Anda bisa makan sup. Kamu punya hari-hari ini. Tidak makan banyak. Asiu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda juga harus tidur lebih awal. Nona. Dia dari Jepang. Pergi dan buka pintunya. Jangan panik. Mainkan dengan telinga. Ya. Nona. Dia dari Jepang. Apakah Nona Lin Ruochan ada di sini? Saya. Nona Lin. Saya Onojiro. Mayor Jenderal Tentara Kekaisaran Jepang. Saya sudah lama mengagumi keterampilan sihir Miss Lin dalam nilai harta karun. Datang ke sini untuk berkunjung hari ini. Pak Ono datang berkunjung larut malam. Saya tidak tahu harus menyarankan apa. Mendengar. Meski Nona Lin tidak bisa melihat. Namun bisa membedakan keaslian barang antik. Di antara kedua telapak tanganmu. Orang yang aneh.
Kantor pusat kami. Mengumpulkan ini dikumpulkan dari berbagai tempat, barang antik Tiongkok. Saya berharap dapat mengundang Nona Lin untuk pergi, membantu mengidentifikasi dan mengatur. Ini juga untuk lindungi warisan budaya negara Anda. Terlindungi dari kerusakan akibat perang. Salam baik dari Pak Ono. Saya mengerti. Tapi saya orang biasa. Kemampuan terbatas, dan kesehatan saya buruk akhir-akhir ini. Saya khawatir sulit untuk melakukan pekerjaan itu. Ya. Nona. Nona. Apa yang sedang kamu lakukan, Nona Lin? Apakah ini pelayan yang melayanimu? Saya dengar ini sangat efektif. Kami meminta orang untuk melakukan sesuatu, selalu memperhatikan keikhlasan. Jika Nona Lin menolak membantu, maka Anda harus menanggung konsekuensinya. Biarkan dia pergi. Saya berjanji. Pilihan bijak. Nona Lin. Ya. Ah. Temui Presiden Shen. Jangan katakan apapun. Lindungi dirimu sendiri. Ah, ya. Mari kita bicara di dalam rumah. Tuan Ono. Katakan saja jika ada yang ingin Anda katakan. Bagus. Nona Lin adalah orang yang ceria. Lalu aku akan mengatakannya dengan jujur. Kami mendengar. Nona Lin tidak hanya memiliki kemampuan menilai harta karun yang luar biasa. Dan, di lingkaran koleksi Hai Cheng, juga cukup bergengsi. Persahabatan dekat dengan Shen Moxuan. Aku hanya orang buta. Saya membantunya beberapa kali secara kebetulan. Tidak ada persahabatan sama sekali. Terlalu rendah hati. Situasi saat ini sedang bergejolak. Api perang itu kejam. Banyak peninggalan budaya yang berharga tersebar di tangan swasta. Sangat tidak aman. Kerajaan kita. Karena ketertarikannya pada budaya Asia Timur, menghormati dan melindungi, warisan budaya tersebut diharapkan bisa menjadi berkonsentrasi. Jaga agar tetap aman. Hindari kehancuran karena perang. Jadi, kami berharap Nona Lin dapat mengerahkan pengaruh Anda untuk meyakinkan mereka. Seorang kolektor penting di Hai Cheng. Ambil inisiatif untuk membawanya ke tangan Anda. Serahkan peninggalan budaya yang berharga dilindungi oleh kami. Lewat sini, dapat menghindari banyak hal yang tidak perlu, konflik dan kehilangan. Dengan cara ini semua orang menjadi harmonis. Bukankah itu bagus? Itu bagus untuk dikatakan. Itu tidak lebih dari upaya penjarahan yang sah. Biarkan aku menjadi kaki tangan ini. Untuk membujuk rekan senegaranya agar menyerahkan harta leluhurnya. Tuan Ono. Kolektor menganggap koleksi sebagai kehidupan. Itu adalah warisan keluarga. Buat orang menyerahkannya secara sukarela. Saya khawatir ini sulit. Jadi, itulah yang kami butuhkan dari Nona Lin. Membantu untuk membujuk. Kita tahu. Beberapa kolektor tertarik pada Anda Cina. Pemerintahan sendiri. Semua kecewa. Bahkan lebih resisten terhadap kita. Tapi Nona Lin berbeda. Anda berbicara berdasarkan kemampuan Anda sendiri. Mereka menghormati Anda. Kata-katamu mungkin lebih efektif daripada senjata. Dan, kami sangat ingin membantu Nona Lin. Kebutaanmu. Ini benar-benar kerugian besar bagi komunitas pecinta kuliner. Tentara kuantum kami. Miliki dokter militer terbaik. Sangat diteliti di bidang oftalmologi. Tetap saja, biarkan dokter militer memeriksanya. Kain ini ditutupi sepanjang hari. Pasti tidak nyaman juga. Rubah tua ini sama sekali tidak mempercayaiku. Untungnya, saya menemukannya sebelumnya. Mata Tuhan masih mampu membantu mataku menyamar seperti sebelumnya. Tuan Ono. Apa ini? Itu untuk menipuku hingga menjadi buta. Apakah Anda ingin merampas sedikit pun harga diri Anda? Kasar. Nona Lin. Saya terlalu bersemangat. Saya ingin melihat, apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Nona Lin. Saya sangat ingin membantu Anda. Tuan Ono. Anda dan saya tidak perlu bertele-tele. Bukankah kamu hanya ingin melihatku? Apa sebenarnya kemampuan itu? Angkat saja peralatannya. Nona Lin sangat senang. Membawa barang-barang ke dalam. Tolong Nona Lin.
Perunggu. Benar. Otentik. Celadon tempat pembakaran rakyat dinasti Song. Tambahan. Celadon tempat pembakaran rakyat dinasti Song. Kaki bagian bawah belakang. Pengerjaan yang buruk. Palsu. Tuan Ono. Jika apa yang Anda sebut perlindungan hanya hal yang nyata, imitasi, sisa-sisa, sampah bercampur menjadi satu. Jadi meskipun kolektor menyerahkan barang-barang mereka, saya khawatir sulit untuk melarikan diri. Kerusakan membingungkan nasib. Perlindungan seperti itu, bagaimana caranya meyakinkan? Nona Lin. Sungguh luar biasa. Mata. Ah tidak. Temukan masalahnya dengan mudah. Kita. Nona Lin adalah satu-satunya yang hilang. Bakat profesional. Jika Nona Lin bersedia membantu, bantu kami mengatur koleksi ini. Menetapkan sistem hak asuh standar. Saya akan menunjukkannya kepada kolektor di masa depan. Mereka secara alami akan mengerti ketulusan kami. Anda ingin saya memilah barang curian untuk Anda terlebih dahulu? Silakan berbohong kepada rekan senegara Anda. Jangan pernah memikirkannya. Tapi aku tidak bisa membawanya dengan keras. Hal ini sangat penting. Saya perlu waktu untuk berpikir. Berapa lama yang perlu dipertimbangkan oleh Miss Lin? Setidaknya 3 hari. Saya bisa mencoba dulu, membantu Anda mengatur beberapa koleksi. Lihat apakah ada kebutuhan nyata akan kerjasama. Oke. Tapi, Nona Lin, tolong jangan main-main. Pembantumu. Dan orang-orang yang Anda sayangi. Kamu mengerti. Saya mengerti. Aku hanya ingin menjaga orang-orang yang aku sayangi, dan membuat segalanya menjadi mungkin. Diperlakukan dengan baik. Menantikan kabar baik dari Ibu Lin. Kamu. Tetap di sini. Lindungi Miss Lin dengan baik. Hal yang bagus. Apakah kita benar-benar harus menutup mata menonton mereka tinggal di Jepang? Ini adalah ruang kesadaran. Bagus. Mata Tuhan diberikan kepadaku lagi. Ruang kesadaran. Onojiro. Tidakkah Anda ingin saya mengidentifikasi harta karun? Saya pasti akan mempelajarinya dengan cermat. Identifikasi harta nasional yang sebenarnya. Jangan tinggalkan apapun padamu. Nona, dia melakukannya untukku. Itu sebabnya dia dipenjara oleh mereka. Dia meminta saya untuk menemukan presiden. Katakan lindungi dirimu sendiri. Orang Jepang jelas tidak bisa merampoknya. Sebaliknya diculik. Sayangnya, mereka hanya ingin memanfaatkan reputasi Ruo Chen. Paksa kolektor untuk tunduk. Harus cepat, selamatkan Nona Lin. Dia ada di tangan Jepang. Tinggal 1 hari lagi, sedikit lebih berbahaya. Namun rumah Ruo Chen kini dijaga ketat. Jika Anda bersikeras bertanya, Anda akan mati. Saya kenal orang ini, Onojiro. Dia terlihat sopan. Faktanya, dia kejam dan bengis, bergairah mengoleksi barang antik Tiongkok. Tapi penglihatannya rata-rata. Sering tertipu dengan yang palsu. Dia menemukan Nona Lin. Itu karena kemampuannya. Saya ingin menggunakan dia untuk memenangkan hati orang-orang. Jangan panik, semuanya. Ruo Chen bukanlah wanita biasa. Dia bijaksana. Saya tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Kali ini, dia meminta Siu untuk datang menemui kami. Itu sebuah sinyal. Dia pasti menunggu waktunya. Pastinya. Beri kami ruang untuk bermanuver. Yang dimaksud Presiden Shen adalah, karena Ono ingin menggunakan reputasi Ruo Chen. Dalam waktu singkat, aku tidak akan menyakitinya. Tapi dia pasti akan memantau dengan cermat. Mencegah kita. Bertindak gegabah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda tidak bisa memaksakan diri untuk menyelamatkan orang. Itu tergantung pada kerjasama. Pertama, kita harus bertemu Ruo Chen dulu. Identifikasi situasi dan pemikirannya. Asiu. Besok pagi, kamu ikut denganku. Presiden, pergi sendiri. Terlalu berbahaya. Saya adalah Presiden Asosiasi Barang Antik, juga putri seorang jenderal, terkenal dan berstatus. Masuk akal bagi saya untuk pergi. Lebih aman dibandingkan jika Anda pergi ke sana juga. Pergi kali ini. Aku harus menemui Ruo Chen. Tidak buruk. Bertemu. Hanya dengan begitu kita bisa mengenal Ruo Chen. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kami orang-orang di luar. Bagaimana merespons Presiden Shen itu ketika kamu pergi? Hati-hati dengan kata-kata Anda. Orang Jepang curiga. Saya mengerti.
Ular imajiner dan pendamai. Mainkan dengan telinga. Bos Zhao, Nyonya San, Profesor Qian. Kalian tidak menunjukkan wajahmu untuk saat ini. Tapi kamu diam-diam. Pastikan untuk menghubungi orang lain, kolektor dan teman yang dapat diandalkan. Jangan membuat suara apapun. Bisnis seperti biasa. Bisakah Anda memberitahu Pak Ono? Mari kita bicara tentang asosiasi barang antik Shen Moxuan. Datang mengunjungi Nona Lin Ruochan. Pak Ono mendapat perintah. Siapapun. Tidak ada kunjungan yang diperbolehkan. Lebih baik aku repot-repot memberitahumu. Katakan saja, Shen. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Bersenandung. Mengatakan tidak. Tidak berhasil. Ayo pergi lagi. Jangan pergi lagi. Baga. Kepada Ketua Shen. Jangan kasar. Ya. Presiden Shen. Anda datang berkunjung juga. Milik Nona Lin Ruochan. Terdengar tadi malam. Tuan Ono datang mengunjungi Nona Lin. Nona Lin tidak bisa melihat kehidupan sehari-hari. Mereka semua diurus oleh Asiu. Tidak bisa hidup tanpa seseorang untuk sesaat. Saya secara khusus mengirim Asiu kembali. Saya juga ingin mengunjungi Nona Lin secara langsung. Lihat bagaimana keadaannya. Presiden Shen sangat perhatian. Nona Lin juga tamu kami. Kami tentu akan menjaganya dengan baik. Namun, Presiden Shen berkata kepada Nona Lin. Tampaknya sangat khawatir. Meskipun Lin cacat. Namun memiliki keterampilan unik. Yugong. Dia adalah asosiasi anti kami. Bakat langka. Secara pribadi, kami cocok. Sudah dianggap pihak lain. Saudara perempuan dengan nama keluarga yang berbeda. Nona Lin. Jika saya bisa bekerja di departemen Anda dengan pikiran tenang untuk memperjelas peninggalan budaya, hindari permata tersembunyi, itu juga merupakan hal yang baik. Langkah Shen. Saya juga ingin memenuhi keinginan baik Anda. Kalau bukan karena Ruochen, saya akan mati di sini hari ini. Aku harus mengambil nyawa anjingmu juga. Ketua Shen sangat memahami kebenaran. Itulah masalahnya. Tolong di dalam. Nona Lin. Presiden Shen di sini untuk menemui Anda. Aku juga membawa pembantumu ke sini. Mo Xuan. Jika jangkrik. Bagaimana kabarmu? Jangan khawatir. Identifikasi barang antik harus tetap tenang. Tuan Ono. Saya hanya khawatir orang luar mengganggu saya. Tuan Ono. Asiu sangat penting bagi Ruochen. Bisakah kamu membiarkan Asiu tinggal dan menjagaku? Saya merasa lebih nyaman. Tentu saja. Pekerjaan Miss Lin saat ini. Terutama untuk menjadi lebih baik. Lindungi warisan budaya negara Anda. Saya harap Presiden Shen, dengan teman-temanmu. Banyak pengertian dan dukungan. Jangan lakukan sesuatu perilaku menyesatkan. Khususnya, Nona Lin memiliki status khusus. Sekarang adalah periode yang spesial. Agar tidak mempengaruhi keselamatan Miss Lin. Dan di antara kita. Kerjasama yang baik. Jangan khawatir, Tuan Ono. Kita semua adalah orang yang menghargai barang antik. Tentu berharap mereka diperlakukan dengan baik. Ya. Presiden Shen adalah orang yang bijaksana. Lalu kalian bicara. Saya masih memiliki beberapa tugas resmi. Nona Lin nanti. Saya akan membiarkan seseorang mengirimkan batch pertama. Bawalah barang-barang yang perlu diidentifikasi. Singkat cerita Mo Xuan. Ono ingin aku mengidentifikasinya. Peninggalan budaya yang mereka rampas. Dan biarkan aku maju ke depan. Membujuk para kolektor itu. Anda dapat menyumbangkan koleksi Anda sendiri. Saya berpura-pura berpikir, saya berjuang selama 3 hari, dan halaman yang relatif mandiri ini. Kami sudah menebaknya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak tahan. Namun kita tidak boleh membantu orang lain melakukan kejahatan. Saya punya 2 ide. Pertama, saat membantunya mengidentifikasi, merekam secara diam-diam, mereka mengambil daftar dan karakteristik artefak. Ini mungkin menjadi bukti di masa depan. Pertahankan bagian bawah. Tidak. Manfaatkan proses autentikasi, temukan peluang untuk menukar barang asli. Tapi harus sangat berhati-hati. Butuh dukungan eksternal. Bagaimana mengatur urusan luar negeri? Asiu dapat menyampaikan pesan. Aku akan membiarkannya keluar masuk untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Ini adalah peluang. Tapi Asiu, aku tidak bisa menemuimu secara langsung, terlalu mencolok. Membutuhkan lokasi perantara dan orang-orang yang stabil. Biarkan Asiu pergi ke toko kelontong Cheng Siliji, mencari penjaga toko Li. Katakan saja itu Shen Menshah. Belilah puer tua yang bagus. Dia laki-laki kita, benar-benar dapat diandalkan. Beritanya sudah masuk. Di dalam kantong teh. Bagus. Selain itu, membutuhkanmu di luar, melakukan beberapa hal. Tidak. Cari tahu pergantian personel di sini. Dan waktu patroli. Terutama di malam hari. Kedua. Siapkan rencana evakuasi darurat. Bagaimana jika semuanya terungkap, Asiu dan aku harus segera pergi. Ketiga. Melanjutkan transfer peninggalan budaya. Jangan berhenti, bukan karena aku. Peristiwa penting yang tertunda. Jika Anda seorang jangkrik, keamanan pribadi Mo Xuan hanyalah masalah kecil. Warisan budaya adalah masalah besar. Ono belum tahu, penglihatan saya telah pulih. Dia buta terhadapku. Saya tidak akan terlalu berhati-hati. Aku sedang berkeliaran di sini. Hal ini tidak hanya dapat menstabilkan Jepang untuk sementara, bisa juga memperoleh informasi dari dalam. Kita harus bekerja sama di dalam dan di luar. Anda tidak hanya bisa menyelamatkan diri sendiri, mungkin memberikannya kepada mereka, menciptakan beberapa masalah.
Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Jika ada sesuatu yang aku lewatkan, biarlah Hasiu memberitahuku. Masih ada sesuatu yang terjadi dengan asosiasi tersebut. Aku akan pergi sekarang. Presiden, berjalanlah perlahan. Apakah kamu takut? Jangan takut jika Anda mengikuti wanita itu. Nona, kami pasti bisa keluar. Ya. Energi tertentu. Nona Lin. Benda-benda ini. Apakah Anda punya petunjuk? Tuan Ono, kumpulan barang ini telah dikirim. Baik dan buruk. Patung perunggu ini. Ini adalah hal yang nyata. Dinasti Youo Barat akhir, dekorasinya jelas. Itu hanya bagian bawah patung perunggu ini. Ada bekas perbaikan. Jadi, nilai diskon. Seperti yang diharapkan dari Nona Lin. Lalu bagaimana dengan kota ini? Ini dari A. Saya mengambilnya dari rumah lelaki tua itu. Dikatakan sebagai pusaka keluarga. Nona Lin, lihatlah, harta karun apa yang ada di sana? Asiu. Lukisan otentik akhir dinasti Qing. Kertas gambar ini sudah tua. Warna tinta mengapung di permukaan. Kekuatan menulis juga lemah. Ini harusnya merupakan salinan dari akhir dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok. Nilai rata-rata. Oh, pria tua itu. Namun dia mengatakannya dengan tegas. Ini adalah lukisan dinasti Song. Kolektor. Seringkali melebih-lebihkan nilai karena menyayangi. Itu tergantung pada apakah itu benar atau salah benda itu sendiri. Lalu lihat Nona Lin. Sekarang di Haicheng, koleksi pribadi mana? Ini layak mendapat perlindungan khusus dari kita. Godaan sesungguhnya datang. Masalah koleksi selalu dirahasiakan. Meskipun saya kenal beberapa kolektor. Saya memiliki sesuatu yang baik di tangan saya. Tidak ada jaminan mereka tidak akan mentransfer terlebih dahulu. Atau, bingung antara yang asli dan yang palsu. Jadi kami membutuhkan lebih banyak. Daftar yang lebih tepat. Dan kelemahan mereka. Misalnya, kolektor mana yang mempunyai reputasi paling tinggi? Siapa yang takut merugikan keluarganya? Siapa yang bisa menginduksi? Nona Lin tenggelam dalam lingkaran ini. Itu harus jelas. Ini bukan lagi sekadar perburuan harta karun. Ini tentang membunuh hati seseorang. Pak Ono pandai menilai harta karun. Cari tahu isi hati orang. Bukan kelebihanku. Lagi pula, aku tidak bisa melihat. Interaksi harian yang terbatas. Tidak terlalu tahu banyak. Nona Lin terlalu rendah hati. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya. Tapi dibandingkan banyak orang yang cerdas, lihat lebih jelas. Jadilah itu. Jangan terburu-buru membuat daftar terlebih dahulu. Anda bisa memikirkannya secara perlahan. Mari kita atasi ini dulu. Ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kami melewati beberapa. Diperoleh melalui saluran khusus. Berhubungan dengan militer. Harapan atasan. Nona Lin juga membantuku melihatnya. Informasi apa yang ada di sana? Terkait militer. Apa yang mereka ingin aku lihat? Ini dari beberapa. Ditemukan di kubu perlawanan. Kami curiga, mereka melewati barang antik. Dan barang antik untuk menyampaikan informasi. Nona Lin mahir dalam bidang barang antik. Jadi silakan lihat. Pintu apa yang bisa kamu lihat? Tampaknya orang Jepang. Tak hanya ingin menjarah peninggalan budaya, saya masih ingin membacakannya, mungkin tersembunyi di dalamnya. Kecerdasan anti-Jepang di barang antik. Token geng asli. Tanda ini. Itu adalah tanda geng rakyat. Usianya tidak lebih dari 20 atau 30 tahun. Tanda pada ini. Itu adalah rekaman lama Cao Bang. Tidak ada hubungannya dengan militer. Cao Bang. Tahun-tahun awal di kanal, geng berperahu. Hal ini sudah menurun. Token ini mungkin peninggalan anggota geng lama. Bagaimana dengan potongan bambu di dalam kota ini? Goresan ini sangat baru dan lama. Simbol-simbolnya berantakan, seperti sengaja membuat bingung penonton. Tunggu, ukiran salah satu simbol. Dengan ketua Shen, aku sudah menyentuhnya sebelumnya. Tanda rahasia di tepi segel terlihat sangat mirip satu sama lain. Mungkinkah ini terjadi? Petunjuk yang ditinggalkan oleh orang-orang kita sendiri. Potongan bambu ini diukir dengan buruk. Simbol tidak sistematis. Seperti gambar acak. Dan itu telah menjadi tua oleh manusia. Tidak seperti barang antik. Ini juga tidak seperti pembawa kriptografi yang serius. Bagaimana dengan buku rekening ini? Ada mezanin di sini. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Ini biasa saja, buku rekening arus barang. Catat beberapa transaksi benang kapas dan bahan obat. Tanda tinta bervariasi seiring waktu. Itu pasti sudah digunakan selama beberapa tahun. Tidak ada yang istimewa. Nona Lin yakin. Ketiga hal ini tidak ada gunanya. Dari perspektif identifikasi barang antik, nilai yang sangat rendah. Adapun apakah informasi lain disembunyikan? Jika jangkrik itu buta, hanya dengan sentuhan dan nafas.
Tentukan umur bahan tersebut. Simbol yang lebih dalam. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan. Bagus. Terima kasih atas kerja keras Anda, Nona Lin. Nanti, saya akan mengirimkan badge lain. Harap Nona Lin masuki negara bagian sesegera mungkin. Bagaimanapun, waktu tidak menunggu siapapun. Ayo pergi. Buku rekening Nona. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang pembukuan, tapi saya tidak bisa langsung menunjukkannya. Asiu. Aku ingin kamu keluar besok. Pemilik toko, apakah ada puer tua yang baik? Nona ingin minum. Puer yang sudah tua. Tidak tahu Nona. Bukit mana yang kamu inginkan? Ingin menghai, lebih dari 10 tahun. Tolong izinkan saya menunjukkan contohnya kepada Anda. Gadis Asiu. Bagaimana kabar Nona Lin? Nona aman untuk saat ini. Namun Jepang menekan dengan keras. Dia memintaku untuk mengirim pesan. Pertama, orang Jepang baru-baru ini mengoleksinya. Daftar kolektor Hai Cheng. Ingin memaksa dan membujuk. Kedua, mereka baru saja menemukannya. Aktivitas pencurigaan dan perlawanan item terkait. Termasuk 1. Buku rekening arus barang. Nona keraguan. Buku rekening memiliki mezanin atau catatan rahasia. Ketiga, orang Jepang sedang terburu-buru. Mungkin akan ada pergerakan besar dalam waktu dekat. Targetnya diketahui di beberapa tempat. Gudang museum dan kolektor hebat. Apakah masih ada lagi? Kata Nona. Dia akan menghargai harta karun. Usahakan untuk menyimpan daftar peninggalan budaya yang dijarah. Selain itu, wanita tersebut membutuhkan pendamping. Cari tahu pinggiran Jing Shinsai. Patroli mengubah waktu. Mempersiapkan jalur evakuasi darurat. Lin memahami keadilan dengan baik. Kembalilah dan beritahu Nona Lin. Daftarkan kami sekarang. Atur personel yang relevan. Sembunyikan jika Anda bisa. Mampu mentransfer lebih awal. Saya akan segera melaporkan masalah buku rekening. Rute pelarian dan waktu patroli. Orang-orang Tuan Luo sudah menyelidikinya. Ini akan segera diatur. Pastikan untuk membiarkan Nona Lin. Jaga dirimu. Kita harus menemukan jalan. Keluarkan dia. Saya menuliskannya. Anda juga harus berhati-hati. Datang lagi lain kali. Sudut kanan bawah konter. Jika Anda menaruh panci kecil, bunga krisan putih melambangkan keamanan. Kalau bunga krisan kuning, menunjukkan bahaya. Jangan mendekat. Mengerti? Ambil kantong teh ini. Menghai puer asli. Terima kasih, penjaga toko. Penjaga toko Li benar. Kita tidak bisa menunggu begitu saja. Jepang terus maju selangkah demi selangkah. Saya menunda-nunda di sini untuk menilai harta karun, meski bisa tertunda untuk sementara waktu, namun pada akhirnya pasif. Apa yang ingin kamu lakukan, Nona? Saya harus lebih proaktif. Ono sering datang bertanya akhir-akhir ini. Daftar kolektor dan kumpulan itu, pintu masuk ke objek terkait militer. Itu artinya dia sedang cemas. Saat Anda cemas, Anda akan dengan mudah memiliki kekurangan. Saya perlu alasan untuk mendapatkan petunjuk penting. Laporkan secara langsung. Biarkan tentara membawaku ke sana. Temukan dia di kantornya. Nona, ini terlalu berbahaya. Hanya karena dia mengira aku buta. Itu bahkan kurang defensif. Tidak bisa melihat. Terkadang sebaliknya, yang terbaik adalah menutupinya. Berhenti, saya Lin Ruochan. Ada petunjuk penting. Butuhkan segera, laporkan ke Pak Ono. Tentang potongan bambu dan buku rekening itu. Nona Lin, tunggu sebentar. Saya akan masuk dan memberitahu Anda. Tuan Ono. Nona Lin telah tiba. Bagus. Nona Lin, kenapa Anda datang sendiri? Ada petunjuk. Minta saja Asiu untuk memberitahu penjaga. Taruhannya tinggi. Takut salah tafsir. Dan saya menemukan sesuatu. Tentang Hai Cheng. Mungkin berisi tempat peninggalan budaya yang penting. Ingin mengatakannya secara langsung. Jadi itu saja. Nona Lin, silakan masuk. Asiu, tunggu di luar. Nona Lin, silakan minum teh. Anda bilang ada petunjuk tentang harta karun itu? Berapa banyak item yang diidentifikasi kemarin waktu tanda caobang? Aku menyentuh bagian dalamnya. Ada goresan yang sangat halus. Bukan sebuah rune. Agak suka. Peta. Dikombinasikan dengan apa yang saya dengar di tahun-tahun awal saya. Beberapa rumor. Dekat dermaga tua Zhabei. Ada sebuah tempat. Pada tahun-tahun awal, caobang sudah terbiasa. Gudang rahasia tempat barang-barang pribadi disimpan. Dikatakan demikian di dalam. Tidak hanya menyembunyikannya. Properti geng. Mungkin beberapa barang antik. Lokasi.
Mungkin sedang dihapus. Sisi barat dermaga 3. Di belakang deretan gudang dekat perairan. Oh. Gudang yang mana secara spesifik? Apakah Miss Lin masih ingat? Lokasi yang lebih tepat. Terlalu lama. Saya hanya mendengarkan. Orang tua berlarian di dunia. Saya menyebutkan beberapa hal ketika saya sedang mabuk. Itu pintu masuk ruang bawah tanah. Sebuah gerbang yang disamarkan sebagai saluran drainase. Kuncinya sepertinya satu. Koin tembaga khusus. Namun sudah lama hilang. Tapi kalau Pak Ono kirim seseorang untuk mencari dengan cermat. Alat militer. Mungkin Anda bisa membukanya secara paksa. Ya, itu sangat berharga. Nona Lin benar-benar tidak mengecewakanku. Saya akan mengatur agar seseorang segera memeriksanya. Setelah mendarat, mereka ingin menyerang Teluk Haizhou. Ini adalah arah serangan selanjutnya. Tuan Ono, teh ini. Oh. Saya sangat menyesal. Kiko. Tidak apa-apa, Nona Lin. Tidak harus seperti ini, aku akan mengatasinya. Tidak masalah. Pengarahan biasa. Bukankah Nona Lin mengizinkannya? Tidak, tidak. Aku benar-benar minta maaf mengganggumu. Aku sudah memberitahumu petunjuknya. Kalau begitu aku tidak akan terlalu mengganggumu. Halo Nona Lin. Anda kembali dan beristirahat dengan cepat. Petunjuk yang Anda berikan. Saya akan mengatur agar orang-orang menerapkannya sesegera mungkin. Nona. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Asiu menyiapkan pena dan kertas. Mintalah kertas terkecil. Bagus. Rencana Yingjun. Mendarat ke arah Teluk Haizhou. Waktunya sekitar awal bulan depan. Lokasi spesifiknya adalah nama kode satuan. Persediaan sedang dikumpulkan di area ini. Dermaga Zhabei, gudang bawah tanah tua di Chaobang di sisi barat kosong. Dapat menyergap atau mengalihkan perhatian mereka. Sembunyikan ini. Pergilah lebih awal besok pagi. Toko kelontong Li Ji diserahkan kepada penjaga toko Li. Ingatlah jika terjadi kecelakaan. Segera telan catatan itu. Tentu saja tidak jatuh ke tangan Jepang. Jangan khawatir, Nona. Saya pasti akan menyampaikannya. Pemilik toko. Kata nyonyaku. Terakhir kali puer terasa enak. Saya ingin setengah kilo lagi. Juga, saya ingin cinabar yang enak. Oke, silakan masuk ke dalam. Aku akan membawakanmu cinabar terbaik tahun ini. Lihatlah kualitasnya. Nona memintaku untuk mengambil ini. Pastikan untuk memberikannya kepada Anda. Ini adalah intelijen tempur tentara Ying. Nona Lin, bagaimana dia mendapatkannya? Ini terlalu penting. Ini lebih baik dari yang lainnya. Informasi antik terlalu buruk. Saya akan segera memberikannya kepada Jenderal Shen. Gadis Asiu. Kembalilah dan beritahu Nona Lin. Apa yang dia kirimkan bukanlah informasi. Ini adalah obor yang menyelamatkan jiwa. Itu ditandai di sini. Tujuan tempur tentara Ying. Penting. Saya akan melalui saluran rahasia. Mengirimkan. Minta dia untuk bertahan. Jaga dirimu. Pemilik toko, kapan wanita itu akan keluar? Jepang memaksanya, semakin cemas. Rencana penyelamatan sudah kami atur. Tuan Luo ada di luar rumah Ruo Chan. Sudah tahu. Petugas patroli. Ubah posisi setiap 2 jam. Sebelum dan sesudah pergantian penjaga ada jeda 5 menit. Pertahanan adalah yang paling lemah saat ini. Kami menetapkan tanggal tengah malam 3 hari kemudian. Saat itu, seekor bunga muncul di luar jendela, kembang api hijau sebagai sinyal. Apakah kamu siap? Saat Anda melihat kembang api, keluarlah. Orang-orang kami akan menghancurkan orang-orang dari tembok luar. Membawamu keluar. Rute dan armada kendaraan. Semuanya telah diatur. Kembang api hijau selama 3 hari 3 malam. Ya, Anda harus membiarkan Nona Lin. Semuanya berjalan seperti biasa selama 3 hari ini. Jangan menimbulkan kecurigaan. Pekerjaan transfer warisan kami akan disesuaikan dengan tepat. Untuk menarik beberapa orang, perhatian Yingjun.
Saya ingat. Terima kasih, penjaga toko. Terima kasih semuanya. Kita harus berterima kasih pada Nona Lin. Katakan padanya banyak orang. Mereka semua menunggu dia kembali dengan selamat. Kembang api hijau 3 hari kemudian. Nona, kami pasti bisa melarikan diri. Ya, pasti akan. Masih ada waktu 1/4 jam sebelum pergantian penjaga. Ingat. Jendela waktu kita. Hanya 5 menit sebelum dan sesudah pergantian penjaga. Xiao Gu, apakah kembang apinya sudah siap? Siap. 3 panah gertakan hijau, dijamin terang dan nyaring. Dapat menarik perhatian iblis. Menarik ke timur. Harun sebentar. Tunggu sampai kembang api padam. Gunakan saja. Blow dart dicelupkan ke dalam obat bius. Turunkan penjaga di pintu. Cepatlah. Jangan bersuara. Xiao Gu dan aku memanjat tembok untuk menyelamatkannya. Saat itu, kami mundur ke gang yang kami rencanakan. Mengerti. Mempersiapkan. Nona, apakah menurut Anda sinyal itu akan benar-benar datang? Apakah akan terjadi sesuatu padanya? Akan. Penjaga toko Li dan Tuan Luo. Mereka semua adalah orang-orang yang aman. Jangan takut, Asiu. Ikuti aku kalau begitu. SSST, ada sesuatu yang terjadi di luar. Lebih dari 1 orang. Adalah orang-orang kita. Sudah waktunya. Ambillah apa yang menjadi milik kita. 1 dan diambil. Ruang kesadaran terbuka. Siapa? Di timur. Aktif. Asiu adalah kembang api hijau. Siap berangkat. Nona. Matamu. Nona Lin. Kamu bisa melihat. Mari kita bicara nanti. Berjalan cepat dan ikuti rencananya. Dengan cepat. Ayo, 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 ayo. Nona. Kami benar-benar keluar. Tuan Luo. Terima kasih. Bagaimana situasi di luar? Rencana penyelamatan berjalan cukup lancar. Terima kasih padamu sebelumnya. Informasi yang dikirim. Rencana penyelamatan berjalan cukup lancar. Terima kasih padamu sebelumnya. Informasi yang dikirim. Nona Lin, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Rencana pendaratan Jepang yang Anda kirimkan. Ketua Shen secara pribadi memberikannya kepada bawahan Menteri Shen. Setelah mereka menerima rencana ini, penerapan darurat berubah. Jepang belum mendarat. Banyak orang dan kapal hilang. Rencana pendaratannya hancur total. Nona Lin, matamu. Itu mataku. Mendapatkan kembali penglihatannya. Mungkin itu berkat Tuhan. Biarkan saya berada di saat kritis ini. Mendapatkan kembali penglihatannya. Menjadi lebih baik dalam apa yang perlu Anda lakukan. Keadaan darurat sebelumnya. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda secara detail. Sekarang saya akhirnya bisa melihat dengan jelas. Seperti apa penampilan Anda masing-masing. Dapat melihat dengan jelas. Apa yang kami jaga, tanah ini. Dan jalan ke depan.